Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Bersambung, Cap Guntur Raksasa. Setelah mengungkapkan segel dan menampilkan puncak budidaya penyakit hawar surga keempat, kepala tetua tampaknya menjadi orang yang berbeda. Dia memberikan tekanan yang kuat. Ruang di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan tekanan ini, itu mulai berputar, dan retakan muncul. Setelah dia menyanyikan, stempel guntur raksasa, guntur di sekitarnya bergemuruh. Kemudian guntur yang didorong kembali dengan cepat berkumpul di tangan kanan kepala tetua. Bola petir raksasa tiba-tiba muncul. Bola guntur ini langsung menjadi berukuran ratusan ribu kaki saat guntur tak berujung berkumpul. Guntur di dalam menderu dan berputar dengan cepat. Kumpulkan untukku. Kepala tetua meraung, dan guncangan yang mengguncang surga datang dari bola guntur di tangan. Bola guntur itu menekan seperti orang gila. 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, 100.000 kali lipat, 1 juta kali lipat. Saat bola terkompresi, guntur bergemuruh, dan cahayanya menyilaukan. Cahaya muncul di ruang di sekitarnya, dan bahkan kepala tetua tampak menghilang ke dalam cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah semua cahaya, guntur, dan kehidupan dikumpulkan oleh bola guntur di tangan kepala tetua. Itu sedang dikompres, dan dikompres lagi. Pemandangan mengerikan ini bahkan mengejutkan pikiran Wang Lin, dan pupil matanya mengecil. Dia tahu mantra apa yang digunakan orang lain, dan dia sendiri yang mempelajarinya. Saat ini, matanya berbinar dan dia mengangkat tangan seolah-olah sedang memegang langit. Cap Guntur Raksasa. Suara Wang Lin bergema dan semua guntur yang berkumpul menuju kepala tetua bergetar. Tanda guntur muncul di mata kanan Wang Lin, dan ada sambaran petir yang berputar di sekitarnya. Mata kanan Wang Lin bersinar, mengeluarkan perasaan setan. Guntur di dunia ini terbelah dua. Setengahnya menyerang tangan kanan Wang Lin dan langsung membentuk bola guntur raksasa. Ketika kepala tetua melihat Wang Lin juga menggunakan stempel guntur raksasa, pupil matanya mengecil, tetapi dia tidak berbicara. Menatap mereka saat mereka memegang bola guntur, dan mereka mulai menekan dengan gila-gilaan. Bola guntur di tangan Wang Lin langsung terkompresi 100.000 kali lipat dan masih terus bergerak. Suara letupan yang menggemparkan bumi datang dari bola guntur. 1 juta kali lipat, 2 juta kali lipat, hingga 3 juta kali lipat. Bola guntur di tangan Wang Lin mengeluarkan aura menakutkan yang bisa menghancurkan dunia. Itu bukan lagi bola guntur biasa, tapi guntur yang bisa menjangkau dunia. Saat gemuruh bergelombang, guntur di tangan kepala tetua juga terkompresi dengan gila-gilaan saat menyerap guntur di sekitarnya. Itu sudah terkompresi 5 juta kali lipat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat orang kedua menekan guntur, perubahan besar terjadi. Dunia terungkap terbelah dua menjadi, dan sebagiannya ditarik ke arah mereka masing-masing. Dua kekuatan guntur yang berbeda tiba-tiba meletus dari dunia yang terbelah. Apa yang dimiliki oleh klan Guntur Sebar adalah petir abadi, esensi guntur yang muncul dari kegelapan di zaman kuno. Matanya menunjukkan sedikit aneh dan dia tiba-tiba melompat. Dia menyerang Wang Lin dengan guntur yang telah dikompresi 5 juta kali lipat. Mati untukku. Segala sesuatu yang diperoleh Wang Lin diperoleh sendiri dipandang demi sesaat, mulai dari saat dia menghasilkan setengah naga guntur kuno hingga dia membentuk esensi gunturnya sendiri. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan petir abadi, ia berada pada tingkat keberadaan yang sama. Saat kepala tetua tiba, Wang Lin juga melompat dengan guntur yang dikompresi 3 juta kali lipat. Wang Lin meraung saat dia keluar. Atas nama esensi petirku, aku memerintahkan semua petir untuk mengembun sekali lagi. Gemuruh menggelegar datang dari guntur di tangan Wang Lin. Itu mulai terkompresi dengan gila-gilaan dan tiba-tiba mencapai 4 juta kali lipat. Tingkat kompresi adalah batas Wang Lin. Matanya menunjukkan keanehan saat dia mendekati kepala tetua. Mereka memulai pertempuran guntur di antara bintang-bintang. Keduanya adalah pembudidaya petir. Pertarungan dua pembudidaya petir dapat dijelaskan dengan istilah yang sangat sederhana. Yang lawan mereka adalah kendali mereka terhadap guntur. Demikian pula, keduanya memiliki ketahanan alami terhadap guntur,
sehingga tidak ada guntur biasa yang dapat merugikan mereka. Namun, guntur yang mereka gunakan mengendalikan keinginan mereka dan karenanya dapat menyebabkan kerusakan parah. Gemuruh menggelegar menyebar seperti orang gila, dan ruang di sekitarnya mulai runtuh seperti orang gila. Retakan spasial muncul dan danau guntur bergetar. Tabrakan dua bola guntur menghasilkan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Gelombang kejut ini menyebar seperti gelombang bergelombang. Dampaknya menyebabkan guntur melonjak ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Itu segera mempengaruhi 16 planet budidaya klan guntur sebar. Ada banyak kematian dan cedera karena guncangannya. Gelombang kejut dari guntur menyebabkan danau guntur bergolak dan meluas keluar. Itu langsung meluas lebih dari 100 kali lipat, dan gemuruh menggelegar di seluruh sistem bintang kuno. Beberapa planet budidaya tidak jauh dari klan guntur sebar yang terpengaruh. Guntur menghujani mereka. Ini seperti keruntuhan yang menyebar dengan gila-gilaan di dalam klan guntur sebar. Keruntuhan ini terlalu kuat, dan ketika menyebar, ia segera menarik perhatian banyak penggarap kuat di sistem bintang kuno. Beberapa penggarap langkah ketiga memperhatikan perubahan besar di klan guntur sebar. Selama tabrakan guntur Wang Lin runtuh dan dia terlempar ke belakang. Dia batuk seteguk besar darah, dan bahkan ada serpihan organ dalam yang tercampur. Rasanya semua tulang di tubuhnya hancur, dan rasa sakit menimpa dirinya. Dia terlempar ke belakang seperti terkena angin kencang. Ini hanyalah gelombang kejut pertama. Saat Wang Lin terlempar ke belakang, gelombang kejut kedua tiba. Aura kehancurannya sudah cukup untuk menggambarkan seluruh kehidupan. Pada saat hidup dan mati ini, melihat gelombang kejut mendekat, Wang Lin tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga tentang cara menyerang kepala tetua. Dia percaya bahwa pihak lain pasti mengalami kesulitan menghadapi aura destruktif dari keruntuhan juga. Saya memberikan segalanya. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Karakternya selalu seperti ini, semakin berbahaya, semakin berani dia jadinya. Karena perhitungannya yang tepat dan kekuatan mental yang luar biasa, dia mampu mengalahkan mereka yang lebih kuat darinya berkali-kali. Saat gelombang kejut kedua tiba, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di dalam kekacauan ini. Sinar cahaya ini mengandung guntur, kilat, cahaya bintang, cahaya tak berujung dari ruang spasial, dan bahkan cahaya dari planet dan penggarap klan guntur pencar yang jauh. Lebih penting lagi, ada cahaya yang berasal dari pesona 7 juta dunia di ruang penyimpanannya. Lampu-lampu ini berkumpul seperti orang gila dan mengelilingi Wang Lin. Siluet cahaya besar tiba-tiba muncul di sekitar Wang Lin. Dari jauh, mustahil melihat Wang Lin, orang hanya bisa melihat siluet cahaya raksasa yang menyerap cahaya. Mantra pemeliharaan terkuat Dao, Master Blue Dream, Light Shadow Shield. Saat siluet cahaya muncul, gelombang kejut kedua tiba dan dimulai dengan siluet cahaya di sekitar Wang Lin. Siluet cahaya bergetar hebat dan cahayanya menjadi lebih terang, mencapai seluruh dunia. Siluet cahaya itu terdengar seperti tidak dapat bertahan lagi. Wang Lin meraung dan mengumpulkan darah ke siluet cahaya, segera menyebar ke seluruh cahaya siluet darah, membantu memantulkan gelombang kejut kedua, ketiga, dan keempat. Pada saat pemantulan, siluet cahaya itu runtuh. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya dipenuhi niat membunuh. Cahaya darah menyala dan pedang darah mengikuti gelombang kejut yang dipantulkan. Mati untukku. Tanda petir di mata yang bersinar, mengeluarkan aliran iblis, dan terbang keluar dari mata yang berbahaya setelah pedang darah. Matanya juga memerah dan ji realemnya ditembakkan pada saat yang bersamaan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dipantulkan keluar bersama dengan pedang esensi, petir, dan kilat ji realem. Kepala tetua mundur dan mengayunkan tangannya, menahan kekuatan gelombang kejut. Namun, pada saat ini, ekspresi berubah tidak seperti sebelumnya dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Wang Lin begitu berani dan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam situasi ini. Khususnya, kemunculan siluet cahaya merupakan pukulan berat di pikiran. Ini adalah perisai bayangan cahaya Dao Master Blue Dream. Mungkinkah Dao Master Blue Dream ingin membunuhku? Gelombang kejut yang dipantulkan terjadi ke arah dan menyatu dengan gelombang kejut yang sudah menyerangnya. Seolah-olah ketua-ketua sekarang memegang seluruh kekuatan keruntuhan. Krisis hidup dan mati yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba muncul di hati kepala tetua.
Dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum gelombang kejut membuat dirinya sepenuhnya. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Wang Lin menggunakan dunia angin dan hujan sambil mundur. Namun, pada saat ini, raungan yang menggetarkan surga yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya pun meletus. Saat dampaknya hilang, sosok yang dipenuhi guntur tak berujung keluar. Itu adalah kepala tetua klan Guntur Pencar, tapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Auranya yang kuat membentuk badai di sekelilingnya, dan dia sudah sangat dekat dengan langkah ketiga. Pakaiannya compang camping dan ada lubang darah di dadanya yang disebabkan oleh pedang. Ada bekas retakan di antara kedua mahkota. Hal ini disebabkan oleh Jire Alam. Tubuhnya dipenuhi luka, yang disebabkan oleh esensi guntur Wang Lin. Jiwa asal ini juga rusak, dan ini disebabkan oleh gelombang kejut. Kamu pasti mati. Dengan vitalitasku yang tak ada habisnya di Heaven's Blade kelima, dengan statusku sebagai budak petir abadi, buka dunia kuno dan panggil naga guntur kuno. Kepala klan Guntur Pencar memasang ekspresi kejam, dan semua ketenangan serta kebanggaan dari sebelumnya hilang. Dalam waktu singkat ini, Wang Lin telah memberikan terlalu banyak kejutan dan kejutan dalam pertempuran kejam mereka. Dia awalnya tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman, dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh Wang Lin hanya dengan kekuatan Heaven's Blade keempat. Namun, pada saat itu, ketika dia merasakan krisis hidup dan mati, sesuatu yang belum pernah dia hadapi selama puluhan ribu tahun, pikirannya menjadi jernih. Jika bukan karena fakta bahwa dia bersedia menderita luka-luka dan merobek segel terakhir untuk menampilkan seluruh budidaya penyakit hawar surga yang kelima, dampak tadi bisa melukainya dengan serius, atau bahkan membunuh. Dampak dari guntur itu seperti gelombang kemarahan yang menembus seluruh perlindungannya. Pada saat itu, sambaran petir merah menyambar langsung ke arahnya. Petir itu mengandung jejak ilahi dan membuat tanda klannya bergetar hingga muncul retakan di sana. Ada juga pedang darah aneh dan hampir tak terkalahkan yang membuatnya mengalami mimpi buruk. Itu menembus segalanya dan menembus payudara. Jika bukan karena dia melepaskan budidaya penyakit hawar surga yang kelima, pedang itu saja sudah cukup untuk membuatnya berkeringat dingin. Selain itu, esensi guntur pihak lain telah mendekat, dan berisi keinginan yang tak ada habisnya. Hal ini memicu guntur di dalam dirinya, dan serangan dari dalam dan luar meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Semua ini adalah pelajaran yang dia bayar dengan darah. Ini telah membangunkan tetua kepala. Pemuda di hadapannya adalah musuh bebuyutannya. Ditambah dengan dia menggunakan Light Shadow Shield milik Dao Master Blue Dream, spekulasi tak berujung muncul di pikiran. Namun, apakah itu lukanya atau mantra Dao Master Blue Dream, itu hanya mengejutkan kepala tetua. Apa yang menjadikan ketakutan adalah pemahaman pihak lain dalam hal waktu dan sifat berani serta tegas. Di saat yang sangat berbahaya ketika guntur runtuh, dia benar-benar menggunakan Light Shadow Shield untuk melakukan serangan balik, membuat lengah. Kedengarannya sederhana, tetapi sangat sedikit orang yang mampu memahami waktunya dan melakukannya dengan sempurna. Biarpun itu aku akan ragu. Orang ini belum terlalu tua, tapi dia sudah memiliki pikiran yang licik. Dia seharusnya sangat terkenal di sistem bintang kuno, tapi aku belum pernah mendengar nama Wang Lin sebelumnya. Apa sebenarnya dia? Ekspresi kepala tetua klan Guntur Sebar sangat kejam saat dia mundur dari jejaknya, dan niat membunuh terhadap Wang Lin tumbuh beberapa kali lipat. Dia meraung sambil mengangkat tangannya dan mencakar ruang di sekitarnya. Buka alam guntur kuno. Gemuruh menggelegar. Itu sangat mengejutkan dan bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Seolah-olah dunia akan runtuh, dan bayangan raksasa muncul di hadapan kepala tetua. Bagian tengah pusaran itu benar-benar hitam, dan guntur tak berujung bergerak di dalamnya. Saat diputar, sepertinya membuka lubang hitam ke dunia lain. Mantra ini sangat dekat dengan menembakkan langkah ketiga yang mengekstraksi kekuatan Joss Flames. Wang Lin berada di kejauhan, dan wajahnya sedikit pucat. Sebelumnya, ia terkena benturan dan mengalami luka-luka. Jika dia tidak menggunakan Light Shadow Shield untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan terluka parah. Ini adalah pertempuran yang kejam. Bisa dikatakan ini adalah lawan paling kuat yang pernah menghadapi Wang Lin dalam hidupnya. Daoist Water adalah menyalakan langkah ketiga dan terpaksa mundur sebelum dia bisa membunuh Wang Lin.
Namun, bukan Wang Lin yang memaksanya mundur, melainkan penguasa alam tertutup. Oleh karena itu, karena dia sendiri yang menghadapi kepala tetua klan Guntur Sebar selama ini, darahnya hampir mendidih. Niat bertarung memenuhi matanya. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi, tidak pernah takut berkelahi. Jika saya tidak bisa mengatasi penggarap penyakit hawar surga yang kelima, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menantang penggarap langkah ketiga, untuk membunuh air Daois? Wang Lin tertawa keras dan tangannya membentuk segel. Suara bergema dari tubuhnya saat bintang dewa kuno berputar dengan cepat, dan bintang hukum juga muncul. Seluruh budidayanya melonjak dengan cepat, dan pedang darah telah lama kembali ke sisinya, mengeluarkan energi pedang yang tak ada habisnya. Mata Wang Lin bersinar seperti obor, dan dia tidak memberikan kesempatan kepada kepala tetua untuk melanjutkan mantranya. Dia mengangkat tangan dan menyerang ke depan. Pedang darah membuka jalan dan guntur tak berujung muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, Wang Lin menjadi seperti meteor petir saat dia menyerang ke depan dalam badai yang tak ada habisnya ini. Kunang-kunang berani melawan bulan yang cerah. Kepala tetua sambil menggigit ujung lidahnya dan melengkungkan seteguk darah esensi dari mengaktifkan Heaven's Blade kelima, itu segera diserap oleh pusaran raksasa. Naga petir kuno yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hari ini, sebagai budak dari petir abadi, aku membangunkan jiwamu yang hilang. Saya menggunakan darah saya sebagai panduan sehingga kekuatan guntur Anda yang tak ada habisnya dapat berkumpul dan turun ke dunia ini. Mendatangkan kekuatanmu yang bisa menghancurkan dunia. Saat darah kepala tetua diserap oleh pusaran, raungan teredam datang dari dalamnya. Raungan ini menggemparkan, dan bahkan sebelum mereka keluar dari pusaran air, guntur di sekitarnya bergemuruh. Saat dia berbicara, suara gemuruh di sepanjang ekosistem seolah-olah ada keberadaan yang kuat menabraknya dalam upaya untuk menarik keluar. Naga petir kuno, turun. Kepala tetua bertepuk tangan ketika mengulurkan tangan sekali lagi. Pusaran raksasa itu berputar seperti orang gila dan ledakan menggelegar atang dari dalam. Kepala naga raksasa tiba-tiba muncul dari tengah pusaran. Kepala naga ini berwarna hijau dan mengeluarkan guntur yang tak habisnya. Saat muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang unik dari naga petir kuno. Mengaum, Wang Lin mendekat dengan guntur yang tak ada habisnya, tapi begitu dia mendekat, semua guntur di sekitarnya runtuh. Bahkan dia terpengaruh oleh suara gemuruh itu. Dia gemetar hebat seolah tubuhnya akan meledak. Kemudian dia batuk darah dan terlempar kembali. Ketidakpercayaan memenuhi kacamata naga petir kuno yang lengkap. Wang Lin mundur, dan ekspresinya sangat suram. Kepala naga raksasa itu berjuang untuk keluar dari pusaran dengan aura yang mengerikan. Panjang tubuhnya lebih dari 100.000 kaki dan setiap sisik hijaunya berisi guntur. Setelah terisi, hal itu menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Tampaknya olah ia bisa menghancurkan dunia jika tubuhnya bergerak. Jika itu hanya seekor naga petir kuno, Wang Lin tidak akan begitu terkejut. Namun, setelah yang pertama, yang lain keluar dari pusaran air. 2, 3, 4. Sampai naga guntur kuno tergeletak di hadapan Wang Lin. 8 naga petir kuno telah muncul di dunia ini. Setiap naga guntur kuno sangat kuat di luar imajinasi. Sekarang setelah 8 orang muncul, semua guntur harus mendengarkan perintah mereka. Naga petir kuno, bunuh orang ini. Kepala tetua sambil menunjuk ke arah Wang Lin. 8 naga guntur kuno mendorong menuju Wang Lin. Kedelapan naga petir kuno ini langsung mendekat. Guntur tidak berpengaruh pada mereka karena mereka adalah naga petir kuno. Mereka adalah utusan surga yang terkuat, yang diberi hak untuk memerintahkan guntur. Saat ini, mereka langsung mendekati Wang Lin. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut. Wang Lin meraung dan meraih salah satu naga guntur kuno. Tubuhnya gemetar seolah ditabrak kereta seberat 1 juta pon dan segera mundur sambil batuk darah. Namun, setelah dia mundur 3 langkah, 2 naga guntur kuno masuk. Saat dampaknya berlanjut, Wang Lin terus batuk darah. Dia tidak bisa berhenti, jadi dia terus didorong mundur. Namun, pada saat ini, 3 naga kuno datang dari belakangnya, menarik dirinya ke dalam. 8 naga petir kuno semuanya tiba pada saat yang bersamaan. Krisis hidup dan mati muncul di benak Wang Lin. Wajahnya pucat, tapi ekspresi dipenuhi kekecewaan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak bisa mengendalikan guntur di tubuhnya sama sekali.
Kekuatan naga petir kuno jauh melampaui imajinasinya. Mereka jauh lebih kuat dari yang dia telan saat itu. Ini adalah naga petir kuno. Namun, naga guntur kuno sudah punah, jadi 8 naga ini tidak nyata, tetapi terbentuk dari jiwa. Namun demikian, jika 8 naga ini meledak pada saat yang sama, mereka akan membunuhku seketika. Bahkan tubuh dewa kuno saya tidak dapat menahannya karena keterbatasan bintang saya. Namun, karena aku memecahkan setengah jiwa naga guntur kuno, aku mendapat kesempatan menciptakan esensi guntur. Jika aku bisa membakar 8 naga petir kuno ini, maka kekuatan petirku akan meningkat pesat. Cedera Wang Lin semakin parah seiring pemoman yang terus berlanjut. Jiwa tempatnya berada di ambang kehancuran dan tubuhnya berada pada batasnya. Apa yang harus dilakukan? Jiwa. Meskipun naga purba ini kuat ketika mereka masih hidup, sekarang mereka hanyalah jiwa. Saya butuh kesempatan. Mata Wang Lin memerah saat dia menghadapi pemboman, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia tidak lagi mundur tetapi mengaum pada 8 naga petir kuno yang tidak lebih lemah dari mereka. Mengaum. Sebuah pusaran muncul di antara alis Wang Lin, dan jiwa asalnya meluas dalam bentuk naga petir kuno. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang cocok dengan suara mereka. Raungannya sangat menggemparkan. Saat itu menyebar, 8 naga petir kuno di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Laser jiwa. Saat ini, ada kilatan cahaya di sekitar Wang Lin. Cambuk misterius yang menemaninya selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul. Setelah sol laser menyatu dengan dao Wang Lin, itu bisa menjadi besar atau kecil. Itu melilit Wang Lin dan menembakkan 8 naga guntur kuno. Saat sol laser muncul, mata kepala tetua melebar saat dia melihat cambuk itu. Ada kilatan cahaya di matanya. Ini, tidak, auranya berbeda, hanya terlihat mirip. Sol laser meluas hingga 100.000 kaki, dan suara letupan melonjak saat meluasnya naga petir kuno terkena cambuk. Mereka mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan hendak menyerang sekali lagi ketika Wang Lin meraih cambuk dan mulai menyerang seperti orang gila. Sol laser berasal dari planet Suzuka dan meluncur dalam kehancuran jiwa asal. Tidak peduli tingkat kerusakan Anda, selama Anda berada dalam bentuk jiwa, Anda harus putus asa sebelum cambuk ini. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Bahkan hantu surgawi pun tidak dapat melarikan diri. Ia akan menangkap basah gemetar. Saat ini, Wang Lin memegangnya dan mencambuknya tanpa henti. 8 naga guntur kuno meraung dengan kuat tetapi secara tak terduga tidak bisa mendekat. Mereka didorong mundur oleh cambuk. Saat mereka mundur, bagian di mana 8 naga petir kuno terkena dampaknya terbakar dan menunjukkan tanda-tanda meleleh. Wang Lin bersemangat, dan tanpa berpikir panjang, dia menuangkan budidayanya ke dalam sol laser. Cambuk itu memancarkan cahaya seperti hantu dan cahaya keemasan datang dari bagian cambuk yang patah. Ketika kepala tetua melihat cahaya keemasan, ekspresi berubah drastis. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Cahaya emas ini, cahaya keemasan ini, mungkinkah benda ini benar-benar? Tidak mungkin, cambuk itu diambil, bagaimana bisa ada di tangan? Tidak mungkin, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan penipuan palsu ini. Naga petir kuno, santaplah untukku. Kepala tetua menatap cambuk itu, dan tangannya membentuk segel saat dia menyimpan darah sekali lagi, menyebarkan ke 8 darah naga petir kuno dan mereka mengeluarkan raungan yang keras. Mereka tidak lagi mundur tetapi maju ke depan. Wang Lin mengambil langkah maju dan dengan cepat memindahkan sol laser di tangannya. Pertarungan dimulai antara dia dan naga petir kuno. Cahaya hantu dari cambuk berkurang dan secara bertahap digantikan oleh cahaya keemasan yang berasal dari bagian yang rusak. Sesaat kemudian, 8 naga petir kuno tampak menjadi gila saat mereka menyerah pada Wang Lin dan menyerang cambuk. Kepala tetua memasang ekspresi mengerikan saat dia menatap sol laser dan berteriak, "Naga petir kuno, meledak, meledak, meledak." Saat kepala tetua meraung, 8 naga petir kuno bergetar, dan salah satu tubuh naga mulai bergemuruh. Suara gemuruh yang menggelegar tidak mungkin dijelaskan, dan guntur berhamburan dari tubuhnya, membentuk badai petir. Bukan hanya satu naga petir kuno yang meledak, tetapi dalam waktu singkat, 8 naga petir kuno telah meledak. 8 badai petir menyebar. Mereka cukup kuat untuk menghancurkan semua kehidupan dalam domain bintang. Badai langsung menyerang Wang Lin. Pada saat bahaya ini,
Soul laser di tangan Wang Lin menyerang dengan gila-gilaan, tetapi badainya terlalu kuat. Untuk pertama kalinya, soul laser tidak cukup kuat. Retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di cambuk, dan saat suara letupan bergema, titik roboh. Tubuh Wang Lin berlumuran darah. Pada saat ini, kepala tetua sedikit santai, seolah-olah dia telah memastikan bahwa cambuk itu tidak seperti yang dia harapkan. Saat dia santai, berniat membunuh dirinya sendiri sekali lagi saat dia bergerak maju. Dia akan bekerja sama dengan badai petir untuk membunuh Wang Lin. Mati untuk orang tua ini. Kepala tetua langsung mendekat sambil tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan hendak membantingnya. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Wang Lin berjuang di dalam badai yang dibentuk oleh 8 naga guntur kuno. Tubuh dewa kunonya akan runtuh dan jiwa aslinya terluka parah. Matanya merah dan dia menghela nafas. Pada tingkat komentar ini, dia tidak cukup kuat untuk melawan penyakit hawar surga yang kelima. Dia ingin mengaktifkan jimatnya untuk menuju ke 7 juta dunia ketika mengis matanya. Sinar cahaya keemasan datang dari soul laser yang runtuh, dan dalam sekejap, lebih banyak lagi cahaya keemasan menyebar. Cahaya keemasan ini mengandung aura yang tak terlukiskan, dan bahkan naga petir kuno di dalam badai sepertinya berhenti. Bahkan dunia seakan berhenti, menjadikannya seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra stop. Semua suara sepertinya menghilang dari dunia ini, dan semua gemuruh guntur menghilang. Segala sesuatu selain cahaya keemasan dan aura sepertinya menghilang. Di dalam cahaya keemasan, soul laser setinggi 100.000 kaki menyusut dan terus runtuh secara diam-diam. Saat lapisan-lapisannya terlepas, cahaya keemasan yang datang darinya menjadi semakin pekat. Dalam sekejap, soul laser mencapai 100.000 kaki menyusut hingga panjangnya hanya 10 kaki. Rekaman kulit terakhir pada cambuk itu terkoyak, lalu terjadi perubahan yang mengejutkan pada cambuk itu. Sekilas, itu tidak terlihat seperti cambuk, melainkan seberkas cahaya. Sinar cahaya keemasan. Seolah-olah seseorang telah mengekstraksi cahaya dari dunia menggunakan mantra yang kuat dan memadatkannya menjadi benang emas sepanjang 10 kaki. Tekanan yang tak terlukiskan datang dari benang emas. Wang Lin memegang garis emas ini. Pada saat ini, pikirannya bergetar dan dia mendapat ilusi bahwa dia sedang memegang jutaan jiwa di tangan ini. Jiwa dan cahaya ini digabungkan dengan mantra aneh untuk membentuk soul laser, yang dikhususkan untuk merusak jiwa. Perasaan pencerahan samar-samar muncul di benak Wang Lin. Wang Lin memegang garis emas setinggi 100 kaki dan melambai dengan lembut. Garis emas itu berputar seperti ular dan melesat badai yang dibentuk oleh naga petir menuju kuno. Saat garis emas itu muncul, garis itu memanjang tanpa batas. 1000 kaki, 10.000 kaki, 100.000 kaki. Garis emas ini memanjang tanpa henti dan langsung menembus badai petir di sekitar Wang Lin. Badai petir bergemuruh dan segera runtuh. Saat runtuh, jiwa 8 naga petir kuno terbelah menjadi 2, dan mereka mengeluarkan tangisan sedih. Mereka mulai menghilang dan akan kembali ke alam guntur kuno yang telah lama menghilang. Mata kepala tetua dipenuhi dengan teror yang mengerikan. Saat garis emas muncul, dia dengan cepat mundur tetapi masih terkena garis itu. Dia segera batuk darah saat dia mundur dengan cepat, dan dia berseru, "Ini! Ini!" Cambuk penyegel jiwa sejuta dunia telah diambil saat itu. Seharusnya itu tidak pernah muncul kembali di dunia ini. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Mengapa Anda memiliki harta karun pemimpin kelompok penggarap yang membantu leluhur saat itu? Teror di hati kepala tetua mencapai batasnya. Dia secara pribadi pernah melihat cambuk itu sebelumnya. Dulu ketika nenek moyang masih ada, dia hanya seorang formasi jiwa. Dia secara pribadi melihat pemimpin kelompok pembudidaya memegang cambuk itu. Dengan satu gelombang, dunia runtuh dan waktu seakan berputar. Keretakan raksasa muncul di dunia, dan di dalam keruntuhan itu, 7 juta dunia muncul. Dia juga melihat itu mengayunkan cambuknya untuk kedua kalinya, yang membuka selubung, dan dari kegelapan, cambuk itu memakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk ini dimasukkan ke dalam 7 juta dunia. Mereka adalah penghuni pertama dari 7 juta dunia. Dia juga melihat ketika mengeluarkan makhluk-makhluk itu, raungan marah datang dari tidurnya, kemudian aura menakutkan yang masih dia ingat dengan baik keluar dari tidurnya. Sosok ilusi muncul dengan suara gemuruh.
Namun, sosok yang membuatnya takut itu robot ketika penggarap misterius itu mencambuk untuk ketiga kalinya. Mereka sudah pergi, mereka mengambil cambuk dan pergi. Mengapa harta pemimpin mereka muncul kembali lagi, dan di tangan? Kecuali jika ini adalah roh leluhur yang sedang bekerja, mengirim orang ini ke sini untuk memberiku cambuk penyegel jiwa sejuta dunia. Kepala dipenuhi tetua dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang dipikirkan kepala tetua. Pada saat ini, matanya mengeluarkan cahaya aneh. Jantungnya berdebar kencang saat melihat 8 jiwa naga guntur kuno yang terkoyak dan ditarik kembali. Ini adalah naga petir kuno. Meskipun mereka hanya jiwa, mereka tetaplah naga petir kuno yang sesungguhnya. Saat itu, saya hanya mencapai setengahnya. Saya tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Mata Wang Lin bersinar terang. Jiwa-jiwa itu akan menghilang, dan begitu mereka menghilang, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi. Pada saat ini, dia tidak tahan memikirkan hal lain, dan pusaran muncul di antara mahkota. Jiwa asalnya keluar dari sana. Jiwa asalnya adalah naga guntur kuno, tetapi pada saat ini, ia berkembang pesat seperti kabut tanpa batas. Wang Lin hanya mampu menembus setengah dari naga guntur kuno itu karena di planet Suzaku, Wang Lin telah menjadi pemakan jiwa. Seorang pemakan jiwa dapat menyalakan mana jiwa pun di dunia. Meskipun Wang Lin sudah lama tidak menggunakan kekuatannya, hari ini dia akan menggunakannya lagi. Melahap, membakar, memanaskan 8 naga guntur kuno ini. Makanlah mereka dan kekuatan gunturku akan meningkat pesat. Pikiran Wang Lin mengeluarkan keinginan gelisah ini. Jiwa asalnya bergerak di bawah komandonya dan mulai memanas. Jiwa naga guntur kuno yang akan menghilang bergetar, dan sebagian darinya dimakan oleh Wang Lin. Saat ini, jiwa asal Wang Lin melonjak seperti orang gila dan guntur bergemuruh. Kekuatan gunturnya belum pernah meningkat seperti sekarang. Adegan ini menyebabkan kepala tetua menjadi terkesima, dan matanya membelalak tak percaya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Wang Lin berani memperluas, bisa mengeluarkan naga guntur kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? 8 jiwa naga guntur kuno hancur berkeping-keping dan menghilang dengan cepat. Namun, saat Wang Lin menghirup, 30% di antaranya diserap olehnya. Saat jiwa asal naga guntur kuno memasuki jiwa asalnya, guntur di dalam jiwa tibanya melonjak. Guntur di dalam tubuhnya menderu dan berubah menjadi ular perak dengan lebar 100 kaki dan panjang 1000 kaki. Suara letupan yang mereka keluarkan terdengar seperti cambuk yang mencambuk langit. Guntur yang tak terlukiskan mungkin datang dari jiwa asal Wang Lin. Sungguh menggemparkan. Semua kilat, semua guntur, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan guntur terbentuk dengan cepat di dalam Wang Lin. Dia tampak samar-samar memahami sesuatu, tapi semuanya masih agak kabur. Esensi guntur yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya mulai berkembang dengan gila-gilaan. Itu seperti jantung yang berdetak, dan setiap kali berdetak, esensi guntur akan tumbuh, melahirkan lebih banyak energi esensi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah jiwa asal Wang Lin. Ketika dia terjadi setengah naga guntur kuno di tanah roh iblis, jiwanya berubah menjadi naga guntur kuno. Kemudian, selama bertahun-tahun, secara bertahap berubah dan membentuk esensi guntur. Jiwa asalnya sekarang hampir seperti sambaran petir. Namun, ini masih hampir. Jiwa asalnya belum benar-benar menjadi sambaran petir. Saat jiwa ini mulai berubah dengan cepat, itu terus berkembang menjadi sambaran petir yang sesungguhnya. Naga guntur kuno yang dia telan menyebabkan jiwanya bergerak menuju penyelesaian. Sebelumnya, meskipun jiwa berasal dari level yang sama dengan petir abadi di klan Guntur Sebar, dia hanya berada pada level yang sama. Masih ada perbedaan kekuatan dalam level yang sama. Namun, semua ini berubah dengan cepat. Pemahaman Wang Lin tentang Guntur telah dikonfirmasi puluhan ribu kali. Jiwa mulainya mengeluarkan suara gemuruh saat ia berubah menjadi pemakan jiwa dan menghirupnya sekali lagi. Dunia berubah warna, ruang angkasa bergetar, dan retakan spasial yang jumlah-jumlahnya tidak muncul. Semua jiwa naga guntur kuno yang tersisa dihirup ke dalam jiwa asal Wang Lin. Saat ini, jiwa asal Wang Lin bergerak seperti orang gila dan mengembun dari bentuk kabutnya. Kekuatan esensi guntur yang menakutkan keluar dari jiwa asalnya. Saat aura ini muncul, danau guntur di sekitar klan Guntur Sebar mundur dan menyerah.
Saat auranya menyebar, petir abadi di tanah suci klan Guntur Sebar mengeluarkan gemuruh yang menggemparkan surga untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai. Raungan ini sepertinya berasal dari zaman kuno dan sepertinya membawa tekanan yang tak terlukiskan. Raungan ini seperti tantangan yang dikeluarkan oleh petir abadi setelah mendeteksi sesuatu yang dapat mengancamnya. Saat jiwa asal Wang Lin menyusut, aura esensi gunturnya menyebar. Dalam sekejap, guntur yang menyilaukan keluar dari sana. Ketika jiwa asalnya terus menyusut, kabut menghilang dan tato guntur raksasa muncul dari dalam kabut. Saat tato guntur muncul, tekanan yang tidak lebih lemah dari petir abadi menyebar. Dunia bergetar dan ruang angkasa itu sendiri runtuh, dan gemuruh guntur sangat menggemparkan. Guntur spiritual berputar dengan cepat di sekitar guntur, membentuk tato guntur ini. Meskipun ini terdengar lambat, semuanya terjadi hampir dalam sekejap. Kepala tetua tercengang melihat perubahan mendadak ini. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu menyalakan naga petir kuno. Namun, perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Raungan yang datang dari petir abadi mengumumkan kepala tetua. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Aku harus berhenti, kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi klan Guntur Pencarku. Kepala tetua memasang ekspresi mengerikan, dan dia menjadi sadar. Dia meraung saat dia mengangkut menuju Wang Lin. Namun, saat dia mendekat, tato guntur yang dibentuk oleh jiwa asal Wang Lin mundur dan mendarat di antara alis Wang Lin. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan suara gemuruh datang dari dalam dirinya. Setiap serat ototnya, setiap inci tulangnya, dan bahkan organ di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan guntur. Seolah-olah dia bereinkarnasi menjadi guntur. Tanda guntur melintas di mata lokasi dan esensi guntur muncul. Itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat kepala tetua mendekat, Wang Lin membayangkan tangannya. Gemuruh menggelegar-menggelegar seperti orang gila dari segala arah. Jaring halus yang terbuat dari guntur muncul di sekitar Wang Lin. Jaring guntur ini berisi kehendak Wang Lin dan tidak dapat dipatahkan kecuali dia menghadapi seorang penggarap guntur yang dapat bersaing dengan Wang Lin dalam hal esensi guntur, jika tidak, tidak ada peluang. Saat dia memegang tangannya, semakin banyak jaring guntur muncul, membentuk lapisan demi lapisan. Segera, 10 lapisan, 100 lapisan, 1000 lapisan, 10.000 lapisan, 70.000 lapisan. Kepala tetua tiba-tiba mendekat dengan tangan terulur ke depan, menampilkan budidaya penyakit hawar surga yang kelima. Dia memecahkan puluhan ribu lapisan jaring guntur ini, tetapi semuanya langsung pulih. Saat ini saya perlu mencari tempat yang aman untuk melakukan budidaya pintu tertutup dan menguburnya. Aku tidak bisa melanjutkan pertarunganku dengan orang ini. Wang Lin dengan cepat mundur, dan jimat 7 juta dunia muncul di tangan menuju kirinya. Melihat Wang Lin mundur, kepala tetua terlihat menjadi gila, dan perasaan bahaya di hatinya menjadi semakin kuat. Aku tidak bisa membiarkan dia kabur. Kepala tetua batuk darah dan berubah menjadi sambaran petir darah. Tanda di antara penanda berkilat dan guntur berkumpul di sambaran petir darah itu. Petir darah menghantam jaring guntur. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia dan 60.000 dari 70.000 lapisan jaring guntur langsung runtuh. Namun, saat ketua tetua akan masuk, 60.000 lapisan itu langsung pulih. Seluruh budidaya kepala tetua didasarkan pada guntur, dan dalam pertempuran melawan Wang Lin, dia memegang keunggulan di awal. Namun, esensi guntur Wang Lin telah meningkat pesat, sehingga dia tidak bisa menghadapi Wang Lin. Jika itu melibatkan Heaven's Blade kelima lainnya, membunuh Wang Lin akan jauh lebih sederhana. Namun, hal ini tidak terjadi pada ketua-ketua. Dia dan Wang Lin sama-sama adalah pembudidaya guntur, jadi mereka bersaing dalam mengendalikan guntur mereka. Pada saat ini, Wang Lin mundur lebih cepat, dan pesona di tangan Wang Lin membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dan dia menunjukkan dengan tegas. Penggarap penyakit hawar surga yang kelima tentu tidak hanya sebatas pada apa yang telah ia tunjukkan sebelumnya. Kultivator penyakit hawar surga yang kelima adalah kekuatan terkuat pada langkah ketiga. Setelah mencapai tingkat pemaparan ini, Anda jauh lebih kuat dari para penggarap penyakit hawar surga keempat. Namun, premisnya adalah menggunakan mantra yang unik bagi para penggarap penyakit hawar surga kelima. Mantra kehidupan.
Untuk mendonasikan hidupmu sendiri dan menggunakan vitalitasmu sendiri untuk menggunakan mantra yang berisi petunjuk langkah ketiga. Inilah alasan sebenarnya para penggarap penyakit hawar surga kelima adalah yang terkuat di langkah ketiga. Kepala tetua belum pernah menggunakan ini sebelumnya dalam pertempuran apapun. Dia tidak memiliki banyak vitalitas yang tersisa dan harus menjaganya tetap tersegel agar vitalitasnya terkuras lebih lambat. Dia harus berjuang untuk bertahan cukup lama agar mendapat kesempatan memasuki langkah ketiga. Namun, dia tidak bisa berkonsultasi terlalu banyak pada saat ini. Niat membunuh muncul di matanya saat tangan menunjuk ke langit dan dia berteriak, "Pengorbanan ke surga. Sebagai budak petir abadi yang turun ke klan saya mengorbankan 500 tahun hidup saya untuk ditukar dengan tubuh dewa. Saya meminta guntur suci untuk turun ke tubuh saya dan berubah menjadi guntur kekacauan yang tak terkalahkan." Suara kepala tetua mengandung nada yang aneh. Setelah dia berbicara, tandanya mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. Kompas raksasa muncul secara samar-samar di dunia. Kompas ini tidak terbatas, dan orang dapat dengan mudah melihatnya dengan melihat ke atas. Bahkan jika seseorang berada di luar klan Guntur Sebar, mereka masih akan melihatnya dengan jelas. Kompas ini mengandung aura kuno, dan rusak di banyak tempat, seolah-olah hampir runtuh dalam perang besar. Namun, saat itu muncul, tekanan kuat turun. Tekanan ini sangat kuat. Saat itu muncul, itu menyebabkan 70.000 lapisan guntur di sekitar Wang Lin mengeluarkan suara yang membuat mereka tampak berada pada batasnya. Ekspresi Wang Lin juga berubah saat dia menatap kompas, dan ekspresinya menjadi serius. Tangan yang memegang jimat itu juga melambat. Dia ingin melihat apa kompas misterius itu dan seberapa kuat mantra penggarap penyakit hawar surga yang kelima. Setelah kompas muncul, kompas itu berputar tanpa suara. Saat berputar, waktu seolah berlalu dan dunia melaju cepat bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah kepala tetua menjadi pucat seolah-olah sebagian jiwa terpotong. Aura kematian memenuhi wajahnya, namun aura kematian langsung menghilang. Ketika itu menghilang, begitu pula kompas besarnya. Seolah-olah kompas telah menyerap cukup vitalitas dan menghilang. Setelah lenyap, petir sambaran seakan terputus dari petir abadi di tanah suci dan melesat ke arah medan perang. Dalam sekejap, bagian dari petir abadi tiba-tiba tiba. Saat kepala tetua klan Guntur menyebar meraung, guntur turun ke 70.000 lapisan rahmat ilahi seperti guntur milik Wang Lin. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan, dan 70.000 lapisan guntur runtuh seketika. Meskipun mereka tiba-tiba bangkit, mereka langsung roboh sekali lagi dan guntur yang kuat mungkin turun. Murid Wang Lin menyusut, dan dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan batu giok itu saat guntur abadi mendekat. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin. Dia mundur dan langsung menghilang. Guntur abadi mengejar pusaran. Kepala tetua ragu-ragu sebentar, tetapi melihat pusaran itu akan menghilang, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia masuk ke dalam pusaran. Saat Wang Lin memasuki 7 juta dunia melalui pesonanya, jaring cahaya muncul di hadapannya. Jaring cahaya ini memberikan perlindungan, memungkinkan Wang Lin mundur lebih cepat. Petir abadi segera menghancurkan jaring cahaya dan menggelegar-menggelegar di 7 juta dunia. Jaring cahaya berkedip dengan cepat dan kemudian runtuh. Saat jaringnya runtuh, puluhan ribu anggota klan Guntur Sebar di 7 juta dunia semuanya kehabisan darah dari lubang merek dan mati. Roh Daois tersebar telah menangkap setiap anggota klan Guntur menyebar di sini setelah Wang Lin pergi. Dia tidak membunuh mereka tetapi menyegelnya ke dalam jaring cahaya untuk bertindak sebagai perisai. Pada saat ini, jaring cahaya ini runtuh dan semua anggota klan Guntur Sebar di sini mati. Petir abadi juga bergetar. Perlindungan dari jaring yang sangat kuat, menyebabkan petir abadi kehilangan banyak kekuatan. Itu akan terus mengejar Wang Lin ketika sosok ilusi keluar. Roh Daois tersebar keluar dari ilusi dengan misterius di matanya, dan tangan kegelapan memahami petir abadi. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Pakaian roh Daois tersebar berkibar, suara letupan keluar dari tubuhnya, dan dia batuk darah. Namun, dia berpegang pada petir abadi. Ia terus melemah namun tetap tidak runtuh. Wang Lin berhenti mundur dan menyerang. Tangan di dekatnya mengepal dan dia melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Guntur keluar dari matanya, membentuk jaring guntur.
Roh Daois yang tersebar mengeluarkan gemuruh dan meremasnya lebih keras, menyebabkan petir abadi semakin melemah. Lalu dia melepaskannya, dan pada saat itu, pukulan dan guntur Wang Lin mendarat di bagian petir abadi ini. Gemuruh menggelegar-menggelegar, dan berkat serangan gabungan mereka, petir abadi itu runtuh. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan Wang Lin dan roh Daois tersebar mundur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat mereka mundur, kepala tetua muncul tidak jauh dari sana. Saat dia muncul, ekspresi berubah. 7 juta dunia. Dia segera melihat roh Daois tersebar, dan pupil matanya sedikit mengecil. Roh Daois yang tersebar memandang ke arah kepala tetua dan perlahan berkata, "Kepala tetua klan Guntur Sebar, apakah kamu masih mengingatku?" Kepala tetua memiliki ekspresi yang sangat serius, dan dengan kecerdasannya, dia segera memahami semuanya. Wang Lin ini ingin memimpinnya ke sini tetapi takut akan ketersediaannya dan memulai pertempuran. Kemudian dia melarikan diri pada saat kritis sehingga dia akan mengejarnya ke 7 juta dunia, ingin menghabisi Wang Lin. Begitu dia memasuki 7 juta dunia, dia akan memasuki perangkap pihak lain. Namun, budidayanya sangat mengejutkan dan hanya melibatkan langkah kedua hingga ketiga. Meskipun dia tahu Wang Lin pasti sudah siap, dia tidak panik. Dia memandang roh Daois yang tersebar dan sedikit mengernyit. "Itu kamu, semut itu dari dulu. Jika bukan karena aku membiarkanmu hidup, kamu akan mati karena takdir ilahi." Meskipun ketua-ketua tampaknya tidak berubah, dia sangat terkejut di dalam. Dia mengenali orang ini dan tidak dapat membayangkan bagaimana orang seperti itu bisa muncul di antara semut di 7 juta dunia dan mencapai tingkat budidaya seperti itu. Namun tak seorang pun di klan Guntur Sebar yang mengetahui sebelumnya. Hal semacam ini berada di luar imajinasinya, dan dia tidak dapat memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun, sekarang setelah dia muncul, dia harus membunuh orang ini. Roh Daois tersebar tersenyum. Ada kebencian yang sangat besar di matanya saat dia menatap kepala tetua dan berkata, "Saya telah hidup sampai hari ini untuk menerobos dunia ini dan menghancurkan apa yang disebut alam surgawi yang diklaim oleh klan Guntur penyebar Anda, dan membunuh Anda." Kepala tetua mencibir dan menunjuk. Saat dia melakukannya, dia bergerak maju dan dengan dingin berkata, "Omong kosong. Apalagi jika kalian berdua bersatu, kalian bukan tandinganku." Dengan lambaian tangan, dunia yang bergemuruh dan guntur tak berujung muncul di hadapan kepala tetua. Itu berubah menjadi bola guntur yang tak terhitung banyaknya yang melesat ke arah Wang Lin dan roh Daois tersebar. Roh Daois tersebar mengolah dan mengungkapkan sedikit kegembiraan dan kegilaan. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hari ini dia akhirnya bisa mengeluarkan semuanya. Kebenciannya di alam surgawi dan klan Guntur Sebar membuatnya tertawa terbahak-bahak. "Hari ini, aku, roh tersebar, akan membalas dendam atas generasi klanku yang telah mati demi generasimu. Aku ingin membunuh makhluk surgawi." Dia melangkah maju, dan tangannya membentuk segel dan diayunkan ke samping. Orang tua ini telah menjelajahi 7 juta dunia selama puluhan ribu tahun. Saya telah mengitari ujung dunia dan meninggalkan jejak kaki di 7 juta dunia. Ini memungkinkan saya memperoleh pencerahan dalam mantra yang diciptakan sendiri. 7 juta stempel pembantaian surgawi. Saat suara sedih roh Daois tersebar bergemuruh, 7 juta dunia bergemuruh seolah-olah sedang bangkit. Ilusi yang tak terhitung banyaknya muncul di sekitar roh Daois yang tersebar. Ada terlalu banyak pecahan. Mereka berkerumun padat dan menyebar sejauh mata memandang. Namun, jika Anda memperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa mereka tetap sama dengan 7 juta dunia di sini. Ini adalah mantra hebat dari roh tersebar Daois. Dia sangat berbakat, dan dia telah menggunakan akal ilahi untuk menanamkan 7 juta dunia ke dalam pikirannya. Kemudian, selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, dia menyempurnakan jejak ini sehingga dia bisa menyalin 7 juta dunia. Ini mirip dengan ketika Wang Lin mendesain pintu laut dan surgawi ke dalam pikirannya. Namun, apa yang telah dicetak oleh roh tersebar Daois adalah 7 juta dunia yang dia tinggali. Bahkan ujung dunia pun terpatri dalam pikiran. Saat mantra ini muncul, dunia berubah warna dan awan berhamburan. Fragmen tak terbatas dari 7 juta dunia membentuk badai dan mengelilingi kepala tetua.
Mereka segera menyusut membentuk miniatur 7 juta dunia. Segel, roh Daois tersebar meraung, dan pecahannya mengecil, membentuk segel raksasa. Ekspresi kepala tetua berubah. Jika itu hanya roh Daois yang tersebar, dia tidak akan mengira sebagai benang merah, tapi saat ini ada juga Wang Lin, yang sangat dia takuti. Meskipun Wang Lin tidak menyerang, meletusnya seperti pisau yang terkunci pada kepala tetua. Kepala tetua tidak bisa diganggu. Matanya dipenuhi dengan ketegasan saat dia akan menggunakan mantra Heaven's Blade kelima untuk segera membunuh mereka berdua. Dia merasakan sedikit krisis, membuatnya percaya bahwa jika dia terus pelit dengan vitalitasnya, itu akan terlambat. Setelah mengambil keputusan, tangan dengan cepat membentuk segel dan pakaiannya membengkak. Rambut panjangnya bergerak tanpa angin dan pemukulan yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Saya akan membiarkan Anda semua melihat kekuatan sebenarnya dari budidaya penyakit Hawar Surga kelima. Saya mengorbankan 1000 tahun hidup saya untuk ditukar dengan awan guntur surgawi. Formasi awan guntur, tanda kepala tetua bersinar terang, dan dengan keras, kompas raksasa muncul sekali lagi di 7 juta dunia. Kompas berputar tanpa suara, lalu wajah kepala tetua segera berubah pucat dan menjadi mengerikan. Dia mengangkat tangannya dan awan mulai muncul dari tidurnya. Hanya perlu beberapa saat hingga awan tak terbatas muncul. Awan bergejolak, dan sejumlah besar guntur tersembunyi di dalamnya. Guntur bergerak di dalam awan saat mereka memanggil satu sama lain, menimbulkan suara getaran, masing-masing lebih keras dari yang terakhir. Guntur ini menjadi semakin ganas hingga menggantikan setiap suara di dunia. Gelombang suara keluar dari awan seperti orang gila. Riak-riak ini dibentuk oleh formasi guntur awan milik kepala tetua. Mereka akan mempengaruhi darah dan pikiran seseorang, menyebabkan tubuh mereka runtuh dan jiwa mereka hancur. Gemuruh menggelegar seperti orang gila. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Tangannya membentuk segel dan dunia angin dan hujan muncul di sekelilingnya untuk menahannya. Wajah roh Daois tersebar juga menjadi pucat saat dia mencampurkan lengan bajunya dan mengeluarkan darahnya menyatu dengan ilusi darah 7 juta dunia, dan mulai menyusut dengan cepat, bersiap untuk membantai kepala tetua yang terperangkap di dalamnya. Riak-riak dari formasi awan guntur menjadi semakin intens ketika mereka menghadapi 7 juta dunia yang menyusut, sehingga menghasilkan gemuruh yang menggemparkan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ketika ilusi 7 juta dunia dengan cepat menyusut, ia runtuh, tetapi juga menciptakan gelombang kejut yang kuat. Hal ini menyebabkan formasi awan guntur menjadi kacau, dan sebagian besarnya hancur. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Dia mengangkat tangan dan tanpa ampun menekannya. Saat menekan, dunia di matanya tiba-tiba terbalik. Stempel pembalikan surga. Balikkan langit menjadi tanah, balikkan bintang menjadi lemah. Seluruh dunia terbalik dan dunia dalam murid Wang Lin berputar. Langit terbalik. Pada saat ini, ilusi dunia muncul dan berbalik. Gemuruh menggelegar menggemuruh dan ekspresi kepala tetua berubah drastis. Dia pertemuan tangan dan awan guntur muncul di bawah dan di atasnya saat dia mencoba bertahan. Mata roh Daois tersebar berbinar dan dia menyerang kepala tetua di dunia terbalik. Tangannya membentuk segel dan 971 tanda muncul di sekelilingnya saat dia maju ke depan seperti orang gila. Mata Wang Lin menjadi dingin karena niat membunuh dan dia mengangkat tangan kirinya. Cetakan roh perang muncul di pemikiran dan dia mendorong ke depan. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul dan ditembakkan ke kepala tetua. Jejak telapak tangan ini seperti langit itu sendiri, dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Itu menyebabkan murid dari kepala tetua menyusut dengan hebat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mata roh Daois tersebar dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia langsung mendekat. Tanda 971 semuanya mendarat di awan guntur yang bergemuruh di sekitar kepala tetua. Awan bergemuruh dan segera mulai runtuh. Ketika mereka runtuh, tidak ada yang bisa menghentikan Heaven Reversal Stem untuk memutar dunia, dan itu pun runtuh. Kepala tetua dengan cepat mundur tetapi masih terkena kekuatan tersebut, dan wajahnya segera menjadi pucat. Saat dia merawatnya, cetakan roh perang Wang Lin tiba dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu segera terdengar oleh kepala tetua. Gemuruh menggelegar menggema, dan roh Daois yang tersebar tampak menjadi gila. Dia mendekati angka 971 dan menembak dengan War Spirit Print,
melepaskan kekuatan yang menghancurkan surga. Kepala tetua terlempar ke belakang oleh guncangan yang menggelegar ini dan terbatuk-batuk darah. Dia terluka sekali lagi. Ekspresinya mengerikan saat dia mengaum dan menghentikan tubuhnya. Ada kebingungan di matanya saat dia menekan tanda klan di antara kelopak mata. Guntur dibagi menjadi 6 jenis: guntur surgawi, guntur bumi, guntur asal, guntur magnetik, guntur dao, dan guntur spiritual. Semua tipe, tampilkan untukku. Dia meraung, lalu 6 sambaran petir terbang keluar dari tanda klannya. Surga adalah bintangnya dan guntur surgawi adalah planet budidaya. Itu dibentuk dengan mantra rahasia Scatter Thunder Clan. Earth Thunder adalah debu dan pecahan planet yang tak terhitung jumlahnya. Itu dimurnikan dan diubah menjadi guntur. Origin Thunder adalah yang paling sederhana. Seorang yang terlibat perlu mengumpulkan energi asal secara gila-gilaan hingga menghancurkan jiwa asal mereka. Pada saat itu, sebuah lubang hitam yang dapat menyerap energi asal tak terbatas akan muncul. Ini adalah biaya untuk membuat Origin Thunder. Sedangkan untuk Magnetic Thunder, ada area khusus di ruang angkasa yang mengandung kekuatan magnet kuat yang membuat semua harta dan mantra tidak berguna. Klan Guntur Sebar menggunakan metode unik untuk melahirkan sambaran petir setiap 3000 tahun. Ini adalah Guntur Magnetik. Dao Thunder jarang terjadi di alam luar. Nenek moyang klan Guntur Penyebar telah membantai alam batin dan mengumpulkan niat Dao para penggarap alam batin. Lalu dia menyempurnakannya menjadi Dao Thunder. Keenam jenis guntur di sekelilingnya dan membentuk cermin raksasa di hadapannya. Dia mendorong pusaran ini dan menyerang ke depan. Ketika War Spirit Print dipicu dengan torsi, suara berderak menggema. Retakan dalam jumlah besar muncul di telapak tangan dan kemudian roboh. Tanda roh Daois tersebar juga tidak ada tandingannya dan didorong mundur. Saya ingin melihat bagaimana kalian berdua akan melawan 6 guntur ilahi yang telah dikumpulkan oleh klan Guntur Pencar saya. Mati untukku. Setelah aku membunuh kalian berdua, aku akan membunuh 100 juta nyawa di sini untuk meredakan amarahku. Saya akan membentangkan sebagian besar pembudidaya di sini untuk memastikan keselamatan klan Guntur Sebar saya. Kepala tetua meraung seperti orang gila dan mendorong 6 guntur ilahi ke depan. Wang Lin dan roh Daois tersebar terus-menerus mundur. Mata Wang Lin berbinar saat dia mundur, dan dia berkata, ini adalah 70% kepercayaanmu. Ekspresi roh Daois tersebar suram dan dia tidak berbicara. Namun, dia berhenti mundur dan tangannya membentuk segel, lalu matanya bersinar dan dia meraung, mantra penghancur avatar. 971 avatar, hancurkan untukku. Setelah dia berbicara, tanda 971 memancarkan cahaya yang mengejutkan dan aura destruktif menyebar. Semuanya mulai meledak. Hampir 1000 tanda meledak sekaligus, membentuk kekuatan penghancur yang tak terlukiskan, dan menghadapi pusaran yang dibentuk oleh 6 guntur ilahi. Gemuruh yang dihasilkan merobek dan menyebar ke segala arah. Ketika keduanya dipanggil, 6 petir ilahi tiba-tiba berhenti. Gelombang kejut ini terlalu kuat, dan tidak lebih lemah dari representasi diri roh Daois yang tersebar. Kepala tetua yang batuk darah dan kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Mengambil jeda sejenak ini, Wang Lin tidak lagi menahan diri. Pertempuran hari ini akan berakhir dengan kematian kepala tetua atau kematian Wang Lin. Tangannya terletak dengan cepat menunjuk ke depan dan ilusi 2 ekor rusa muncul. Kemudian 10 juta bayangan pedang keluar dan jatuh seperti hujan. Saat ini, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan kemudian dia menyesuaikannya. Cahaya tak berujung muncul di sekeliling dan dengan cepat berkumpul di sekeliling tubuhnya, membentuk siluet cahaya raksasa. Saat Wang Lin menggunakan Light Shadow Shield, segala sesuatu di dalam 7 juta dunia memancarkan cahaya yang menerobos untuk berkumpul di tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan siluet cahaya tumbuh dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat setelah dia menyelesaikan semua ini, 10 juta bayangan pedang mendarat di pusaran air dan semuanya runtuh. Pusaran itu mendekat dan mendarat di siluet cahaya di sekitar Wang Lin. Wang Lin batuk darah dan siluet cahaya itu bergetar hebat, hampir roboh. Namun, sebagian besar kekuatan 6 guntur ilahi ditunjukkan pada kepala tetua. Kepala awan tua batuk darah sekali lagi dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tepat pada saat ini, roh Daois tersebar tiba-tiba keluar. Tangannya membentuk segel dan tubuhnya mulai mengeluarkan api yang mengerikan seolah-olah dia sedang terbakar.
Dia memilih untuk membakar energi asal di tubuhnya dan menyerang kepala tetua seperti meteor. Tapi ketua-ketua terlalu kuat. Dia memutar dan mengendalikan 6 petir ilahi untuk menyerang Wang Lin, dan tangannya yang lain berubah menjadi lengan guntur untuk menghadapi roh tersebar Daois. Namun, baik Wang Lin dan roh Daois tersebar sangat kuat. Dengan mereka bekerja sama, dan ketua-ketua terluka, sulit bagi pemenang untuk ditentukan dengan cepat. Dia tidak cukup cedera. Jika kita bisa menyakitinya sekali lagi, aku bisa membunuhnya. Roh Daois yang tersebar meraung. Ini sudah merupakan momen kritis, dan dia tidak lagi peduli jika kepala tetua mendengarnya. Mata Wang Lin berbinar, siluet cahaya di sekelilingnya akan runtuh, dan begitu pecah, dia tidak akan memiliki perlindungan. Ini berarti kekalahannya dalam pertempuran ini. Sudah terlambat untuk berpikir sekarang. Wang Lin mengungkapkan dengan tegas, dan pikiran, dunia angin dan hujan diaktifkan. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Wang Lin mengungkapkan dengan tegas. Tidak mudah untuk melukai kepala tetua, karena mantra. Kepala tetua terlalu kuat, dia bisa menahan keduanya dan tidak dirugikan. Lalu ada juga mantra yang bisa dia gunakan dengan mengorbankan nyawanya, yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Jika itu berada di luar 7 juta dunia dan ketua bersedia mengorbankan 1000 kehidupan, Wang Lin pasti bukan tandingannya. Untuk melukainya sekarang, aku harus mengenakan Joss Flames. Joss Flames beracun dan tidak berguna di sekitarnya, tapi bisa digunakan untuk membunuh. Wang Lin dengan cepat mengaktifkan dunia angin dan hujan. Perasaan ilahinya menyebar dan suara yang kuat bergema di dunia angin dan hujan. Semua yang aku bunuh, sembahlah aku dan jadilah muridku. Dengan mengorbankan jiwamu, dedikasikan dirimu pada Joss Flames, kumpulkan untukku. Saat kesadaran ilahi Wang Lin menyebar, Joss Flames dalam jumlah besar muncul dari kepala jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya di dalam dunia hujan dan angin. Banyak jiwa yang roboh. Mereka menyumbangkan diri mereka untuk mengirimkan Joss Flames. Mereka yang memiliki tingkat budidaya tinggi mengeluarkan Joss Flames dalam jumlah besar, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan selir surgawi kuno. Joss Flames yang dia keluarkan adalah dari total Joss Flames. Joss Flames ini dikumpulkan dari dunia angin dan hujan oleh Wang Lin, dan dia memadatkannya menjadi bola. Joss Flames di dalamnya berputar seperti orang gila, dan tekanan tak berujung berputar. Saat tekanan menyebar, murid-murid kepala tetua menyusut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Selama pertempuran ini, Wang Lin telah mengejutkannya berkali-kali, tapi saat dia melihat bola kecil ini, dia terguncang. Joss api, kamu sebenarnya memiliki Joss Flames. Wang Lin tahu waktu adalah hal yang paling penting. Saat Joss Flames berkumpul, niat membunuh muncul di matanya dan dia melemparkannya ke depan. Bola Joss Flames menyebar ke depan, dan ketika menyentuh pusaran 6 guntur ilahi, tiba-tiba bola itu runtuh. Kekuatan Joss Flames adalah kekuatan yang dikendalikan oleh para penggarap langkah ketiga. Saat itu runtuh, dunia bergetar, lapisan ruang hancur, dan 6 guntur ilahi bergetar hebat. Sebagian besar bola Joss Flames menghilang, tapi saat bola itu menghilang, Wang Lin mengirimkan keinginan gila ke dunia angin dan hujan. Hancurkan jiwa, tawarkan Joss Flames. Saat suaranya menggema, sejumlah besar jiwa di dunia angin dan hujan meledak dan mati. Mereka berubah menjadi Joss Flames dalam jumlah besar dan membombardir kepala tetua. Pusaran yang dibentuk oleh 6 guntur ilahi runtuh dan Joss Flames yang tersisa menyerang kepala tetua. Pada saat yang sama, serangan Daois Scattered Spirit menjadi lebih intens. Gemuruh menggelegar di seluruh dunia saat kepala tetua batuk darah beberapa kali. Armor petir tanpa sadar muncul di sekelilingnya. Tubuhnya didorong ke belakang dan matanya menjadi tidak fokus dan mengeluarkan darah. Ada kebingungan di matanya. Saya menganugerahkan vitalitas saya untuk memanggil petir abadi klan saya untuk turun ke 7 juta dunia dan memberkati semua makhluk hidup. Saat dia meraung, di luar 7 juta dunia, petir abadi di tanah suci tiba-tiba bergerak. Seluruh petir seolah terbangun dan kemudian meninggalkan tanah suci. Itu menerobos dan dikenakan biaya untuk 7 juta dunia. Apa yang terjadi selanjutnya adalah apa yang saya katakan, saya yakin 70%. Roh Daois yang tersebar menarik napas dalam-dalam dan duduk. Ada kesedihan di matanya, tetapi juga tekad.
Formasi 100 juta kehidupan 7 juta dunia, aktifkan. Mata roh Daois tersebar dipenuhi dengan kesedihan seolah-olah dia tidak ingin mengaktifkan formasi ini, tetapi dia harus melakukannya. Dia tidak pernah memaksa siapapun, ajaran Dao-nya telah menyebar selama bertahun-tahun ke para penguasa dan moral. Dunia tempat kita berada adalah salah. Alam surgawi yang telah diberitahukan kepada kita adalah palsu. Kita perlu membuka dunia bersama-sama untuk melihat kebenaran, untuk keluar dari dunia ini dan menjadi manusia yang nyata. Ini Daoku. Formasi 100 juta kehidupan di 7 juta dunia menggunakan kehidupan 100 juta orang di 7 juta dunia sebagai akarnya. Saat kata-kata Master Scatter Thunder bergema, orang-orang meninggalkan rumah mereka di seluruh kota fana di 7 juta dunia. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan, mereka semua berjalan keluar dan duduk. Mereka tidak bisa menggunakan mantra, tapi keinginan yang kuat memenuhi pikiran mereka. Keinginan untuk menerobos dunia. Kami bukan semut, kami bukan hewan ternak. Kami tidak ingin menjadi tawanan, kami ingin menghancurkan langit, keluar dari dunia ini, dan menghancurkan alam surgawi. Saya siap memberikan hidup saya agar generasi mendatang dapat memiliki masa depan yang cerah. Para penggarap 7 juta dunia semuanya keluar dari sekte masing-masing. Mereka memandang ke langit dengan tekad sebelum duduk dan melepaskan keinginan yang lebih kuat. Kami bukanlah cerdas yang bodoh, kami tidak cerdas yang membiarkan orang lain menghancurkan kami dengan balasan Tuhan, kita punya daging dan darah, kita punya suka dan duka. Berkultivasi menjadi seorang surgawi adalah dao agungnya, dan kita ingin naik ke alam surgawi. Namun, alam surgawi ini palsu, jadi kami sendiri yang akan menghancurkan alam surgawi dan menjadi surgawi. Penggarap formasi jiwa puncak yang tak terhitung jumlahnya yang budidayanya disegel oleh roh tersebar Daois sehingga mereka tidak akan menarik janji ilahi berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka memandang ke langit dengan ganas, dan kekuatan keinginan mereka meledak. Kami ini manusia, bukan hewan ternak sembarangan yang akan disembelih. Kami adalah mitra, bukan benda yang digunakan oleh alam surgawi untuk mengumpulkan guntur spiritual. Alam surgawi akan runtuh dan dunia akan hancur. Kami ingin keluar dari kandang. Pikiran setiap makhluk hidup muncul di benak mereka dan berkumpul membentuk badai yang tak terlukiskan. Badai ini merupakan perlawanan dari 7 juta dunia setelah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah keengganan 7 juta dunia untuk diperkuat berkali-kali lipat. Kekuatan ini tidak terpecahkan, bahkan dao pencahayaan akan gemetar di hadapan kekuatan ini. Ini adalah pemberontakan semut, ini adalah keinginan yang menantang surga yang bahkan mengejutkan Wang Lin. Ini bukanlah keinginan satu orang yang melawan surga, tetapi keinginan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di 7 juta dunia. Saya menggunakan daging dan darah dari 7 juta dunia saya untuk membuka segel ini yang mencegah masuknya kekuatan eksternal. Suara perkasa roh Daois tersebar menyebar ke setiap sudut 7 juta dunia. Saat suaranya menggema, kekuatan tiba-tiba meningkat dan menjadi semakin kuat, membentuk badai yang dahsyat. Badai ini sangat dahsyat, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Lin seumur hidupnya. Mustahil untuk melihatnya dengan mata seseorang, tetapi jika seseorang memeriksanya dengan akal sehatnya, badai itu seperti matahari yang mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan surga. Badai ini terbentuk oleh keinginan dan kehidupan setiap orang di 7 juta dunia, dan terjadi di mana-mana. Badai ini membentuk tembok raksasa yang mencegah masuknya kekuatan eksternal. Semua ini terdengar lambat, tapi terjadi dalam sekejap. Saat badai keinginan dan terbentuknya kehidupan, petir abadi dari klan Guntur sebar menerobos menyerang dan tiba. Ia menabrak badai dalam upaya untuk menerobos. Gemuruh menggelegar menggemparkan, mengejutkan seluruh dunia. Badai mulai bergetar dan gemuruh penuh keengganan. Menggema di dalamnya. Ini adalah auman dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya dan jutaan manusia. Raungan itu menyatu menjadi suara yang bisa menghadapi surga itu sendiri. Wang Lin tertegun saat melihat segala sesuatu di hadapannya, dan pikirannya gemetar karena suara kehancuran. Jiwanya sepertinya beresonansi dengan suara gemuruh, dan dia merasa seperti sedang dibaptis. Konfirmasi daunnya menjadi lebih jelas. Petir abadi tidak menghancurkan badai untuk pertama kalinya, dan badai menjadi semakin kuat. Raungan jutaan orang meletus pada saat yang bersamaan. Di bawah tekanan kekuatan ini,
petir abadi terpaksa mundur beberapa ribu kaki. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Petir abadi melintas dan sepertinya terhubung dengan surga itu sendiri. Ia segera turun lagi. Adegan mengejutkan ini menyebabkan mata kepala tetua dipenuhi ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia ketakutan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa hal mengejutkan seperti itu bisa terjadi di 7 juta dunia. Bukan hanya dia, bahkan nenek moyang pertama klan Guntur penyebar pun tidak bisa membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Gila, kalian semua sudah gila. Semua balapan di 7 juta dunia sudah gila. Bahkan semua manusia juga, semuanya menjadi gila. Petir abadi tiba di luar badai yang mengelilingi 7 juta dunia. Ia turun ke badai untuk kedua kalinya. Badai bergemuruh dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di 7 juta dunia terbatuk-batuk dan terjatuh, namun semakin banyak orang yang keluar untuk menggantikan mereka yang terjatuh. Beberapa manusia berjuang untuk bangun. Biarpun darah mengucur dari mulut mereka, mereka tetap akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka juga mengeluarkan darah, tetapi mereka melepaskan lebih banyak keinginan daripada manusia, sehingga mereka menderita lebih banyak luka. Tubuhnya beberapa meledak, namun sisanya tidak menyerah. Sekalipun mereka mati, mereka tetap bersedia melanjutkan. Mereka tidak punya jalan mundur. Mata Master Scatter Spirit dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya saat dia duduk dan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, dia tampak menghilang dari dunia dan kemudian menjadi bagian dari 7 juta dunia. Saat ini, sejumlah besar cahaya datang dari roh tersebar Daois. Dia menjadi pusat badai 7 juta dunia dan menjadi lebih kuat. Seolah-olah formasi tersebut telah memperoleh semangat formasi. Badai menderu. Tidak peduli seberapa besar petir abadi yang membombardirnya, badai itu tidak bergerak. Pedang kristal mulai mengembun di dalam badai ini. Saat itu muncul, dunia bergetar dan melayang di atas roh Daois yang tersebar. Pedang ini panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci. Itu cerah dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rekan penggarap, lelaki tua ini telah menggunakan kehidupan 7 juta dunia dan dunia itu sendiri untuk menciptakan formasi ini. Itu akan menyegel dunia ini dan pada saat yang sama memadatkan pedang yang memotong surga ini. Ambil ini pedang dan tebas 7 serangan untuk membunuh kepala tetua. Dari kepercayaan 70% saya berasal. Pedang 7 kaki itu melintas dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu terbang ke genggamannya. Memegang pedang, Wang Lin jelas bisa merasakan kegilaan yang tak terbayangkan di dalamnya. Aura ini dipenuhi dengan keengganan dan niat untuk menerobos dunia. Pedang apa ini? Ini jelas merupakan harapan seluruh kehidupan di 7 juta dunia. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Ekspresi kepala tetua berubah drastis. Dia melihat pedang setinggi 7 kaki itu, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Arogan, Anda tidak lebih dari 7 juta dunia. Dia melangkah maju menuju Wang Lin dengan tangan kanan terangkat, dan suara gemuruh jatuh. Wang Lin diam-diam berpikir seolah-olah dia tidak melihat kepala tetua mendekat. Guntur, tak berujung langsung mendekat, membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menabrak Wang Lin, dan bahkan kepala tetua berada kurang dari 100 kaki jauhnya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia menggenggam pedang setinggi 7 kaki dan membungkusnya. Dunia bergetar dan cahaya yang menyilaukan muncul. Cahaya ini menutupi dunia dan sepertinya menyerap semua cahaya lainnya. Itu seperti sinar cahaya pedang pertama yang muncul di awal waktu. Satu tebasan pedang untuk menggemparkan langit. Tidak ada pedang energi, tapi raungan yang tak terhitung banyaknya yang dapat menghancurkan tulang menggema. Saat pedang itu jatuh, banyak sekali orang yang mati di 7 juta dunia. Namun, semua kematian mereka disengaja, dan mereka berubah menjadi kekuatan yang tak terlukiskan yang keluar dari pedang. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam cahaya pedang, menyerang kepala tetua. Guntur yang dia ciptakan runtuh dalam sekejap tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pikiran kepala tetua bergetar hebat dan dia dengan cepat mundur. Armor guntur di sekelilingnya meluas hingga menghalangi di depannya. Serangan pedang pertama diluncurkan dengan armor petir. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema dan tangisan sedih terdengar dari dalam cahaya. Mata kepala tetua dipenuhi dengan rasa tidak percaya, dan rasa takut yang kuat muncul di matanya. Armor guntur ini disempurnakan oleh leluhur langkah ketiga dari klan Guntur Sebar dan mampu menahan Joss Flames milik Wang Lin.
Namun, ketika serangan pedang itu mendarat, dia terbatuk-batuk dan dia terlempar ke belakang sejauh 10.000 kaki. Cahaya pedang menghilang dan serangan pertama berakhir. Mata kepala tetua dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Tubuhnya bergetar dan suara berderak datang dari petir armor, lalu sejumlah retakan besar muncul di sana. Kemudian, dengan keras, harta karun yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun hancur berkeping-keping. Luka dalam muncul di dada kepala tetua. Lukanya berdarah, dan wajahnya sangat pucat. Dia batuk seteguk darah lagi dan tidak ragu-ragu untuk mundur, terhuyung-huyung saat melakukannya. Kepala tetua benar-benar terguncang oleh kekuatan pedang itu. Dia sangat ketakutan. Serangan pedang itu sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya jika bukan karena armor petir. Bahkan jiwa asalnya pun tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum dihancurkan oleh serangan itu. Pedang macam apa ini? Bahkan armor petir abadi pun tidak bisa menahannya, dan aku terluka parah. Wajah kepala tetua dan dipenuhi ketakutan. Armor guntur abadi adalah salah satu dari 3 harta utama klan Guntur Sebar, dan itu jauh lebih kuat daripada cermin pembantaian Guntur. Itu disempurnakan oleh leluhur langkah ketiga klan Guntur Pencar dan diwariskan dari generasi ke generasi, melindungi klan Guntur Pencar. Hanya orang-orang di Heaven's Blade kelima yang bisa menggunakan armor ini. Bahkan ketika menghadapi tinju langkah ketiga, baju besi ini akan memungkinkan mereka bertahan hidup sebentar. Namun, armor itu hancur dalam satu pukulan, yang membuat kulit kepala-kepala tetua menjadi mati rasa. Dia hendak mundur ketika kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Dia perlahan mengangkat pedang setinggi 7 kaki. Meskipun serangan ini sangat kuat, Wang Lin jelas merasakan banyak orang di 7 juta dunia mati. Pemogokan ini terjadi dengan mengorbankan banyak orang yang rela menyerahkan nyawa mereka. Pedang ini berat, sangat berat. Melihat Wang Lin mengangkat tangannya, murid kepala tetua menyusut seperti orang gila. Tangannya membentuk segel dan mengarah ke langit saat dia meraung seperti orang gila, petir abadi, hancurkan badai ini dan turun. Saat dia meraung, dia mengenai tanda klannya dan melepaskan semua kekuatan di tanda klannya untuk memanggil petir abadi di sini. Dia punya perasaan bahwa dia hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika petir abadi bisa masuk ke dalam. Kalau tidak, dia pasti akan mati hari ini. Dia belum pernah merasakan krisis hidup dan mati yang begitu kuat. Dia mengeluarkan raungan yang hampir gila saat guntur di luar badai mengamuk beberapa kali lebih kuat dan mulai membombardir badai tersebut. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Setiap kali pemboman guntur mendarat, badai akan bergetar dan banyak orang akan mati. Wang Lin mengabaikan apa yang terjadi di luar saat dia mengangkat pedang di tangannya sambil menatap kepala tetua. Serangan kedua pedang ditebas. Pedang sinar energi yang ditembakkan, berisi jiwa dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan diisi dengan niat membunuh yang mengerikan. Energi pedang yang tak terlukiskan mengalir dari kepala tetua. Kepala tetua berseru, petir abadi turun, turun, turun. Tanda klan di antara terbelah dua dan kekuatan mengejutkan di sekitarnya. Di saat yang sama, aumannya seakan terdengar oleh petir abadi di luar badai. Petir abadi sepertinya menggunakan metode yang tidak diketahui untuk langsung melebarkan beberapa kali lipat menjadi sambaran petir setebal 10.000 kaki dan turun ke atas badai. Badai ini berguncang dengan hebat dan orang-orang terus meninggal di 7 juta dunia. Bahkan serangan kedua yang sedang dipersiapkan Wang Lin berpengaruh karena sejumlah besar kekuatan telah hilang sebelum mencapai kepala tetua. Reh Daois tersebar membentuk segel dan menunjuk ke dada. Dia batuk darah dan tampak melemah. Tetapi kekuatan yang kuat datang dari 7 juta dunia. Kekuatan ini datang dari gunung, sungai, bumi, rumput, dan semua binatang. Kekuatan dimasukkan ke dalam badai untuk mencegah petir abadi menerobos. Kepala tetua mundur dengan mengeluarkan 6 suap darah. Perlindungan yang dia bentuk dengan tanda klannya runtuh dan luka muncul di dada sekali lagi. Lukanya cukup hingga tulangnya terlihat. Jika hanya itu saja, itu tidak akan menunjukkan kekuatan energi pedang ini. 2 luka dari 2 serangan pertama dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari 7 juta dunia. Mereka berubah menjadi jiwa-jiwa sedih yang mulai memperparah luka-luka itu, menyebabkan gas hitam keluar dari mereka. Jika bukan karena petir abadi yang menggunakan kekuatan untuk mengganggu badai untuk menghilangkan 70% kekuatan,
tidak akan ada cara bagi kepala tetua untuk melarikan diri. Namun, meski begitu, kepala tetua masih terluka parah. Rasa sakit yang hebat bisa membuat seseorang menjadi gila, dan keputusasaan bisa membuat seseorang menjadi gila. Pada saat ini, inilah yang dialami oleh kepala tetua. Rasa sakit dari jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya memenuhi tubuhnya, dan keputusasaan memenuhi pikiran ketika dia menemukan bahwa bahkan petir abadi pun tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ketika kegilaan memenuhi dirinya, dia berhenti berlari. Tangannya membentuk segel dan dia memegangnya sambil meraung, tidak ada yang bisa membunuh orang tua ini. Saya mengorbankan 3000 tahun hidup saya untuk membangkitkan tanda petir saya dan menggunakan mantra leluhur langkah ketiga saya. Guntur abadi Yin dan Yang, muncullah untukku. Setelah kepala tetua meraung, wajahnya menjadi lebih pucat dan berumur 3000 tahun menghilang. Kekuatan yang sangat kuat berkumpul di hadapannya. Kekuatan ini tiba-tiba memutarnya di hadapannya dan kemudian membentuk simbol Yin dan Yang. Simbol Yin dan Yang berputar hingga berputar menjadi pusaran, dan suara getaran datang dari dalam pusaran tersebut. Tekanan di luar kekuatan langkah kedua tiba-tiba muncul dari dalam simbol Yin dan Yang. Guntur abadi Yin dan Yang, bunuh orang ini. Kepala tetua meraung, dan simbol Yin dan Yang tiba-tiba terbelah menjadi dua. Guntur Yin yang menghancurkan jiwa dan guntur yang menghancurkan menyatu membentuk petir abadi Yin dan Yang. Saat guntur melanda Wang Lin mengangkat tangan dan tanpa ampun menebangnya untuk ketiga kalinya. Energi pedang itu mempesona dan berisi jiwa yang tak terhitung banyaknya dari 7 juta dunia. Tangisan sedih dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak saat pedang energi diaktifkan dengan petir abadi Yin dan Yang. Gemuruh menggelegar menggemuruh dan Wang Lin batuk darah sebelum mundur beberapa langkah. Dia mengungkapkan ekspresi garang saat dia menyerang ke depan dan menebang keempat untuk terakhir kalinya. Meskipun petir abadi Yin dan Yang kuat, itu tidak sebanding dengan jiwa 7 juta dunia. Petir abadi Yin dan Yang runtuh, dan gelombang kejut mendarat di tubuh kepala tetua. Dia batuk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Luka ketiga muncul di dada dan organ dalamnya mulai rusak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan ke dalam tubuhnya dan mulai memperpanjangnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kepala tetua hampir menjadi gila. Dia mengabaikan luka seriusnya dan menyerang Wang Lin. Bahkan jika aku mati, orang tua ini akan menyeretmu ke dalam siklus pembuatan bersamaku. Namun, saat dia bergerak maju, tebasan keempat Wang Lin turun. Itu dipenuhi dengan kebencian orang-orang dari 7 juta dunia terhadap klan Guntur Sebar. Saat ini, tangan kanan Wang Lin bergerak dan dia tidak ragu untuk memotong untuk kelima kalinya. Kedua sinar energi pedang itu terbang satu demi satu, hampir membentuk gelombang. Di dalamnya ada yang berkata sedih dari jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya. Kepala tetua sudah gila karena kesakitan. Dia tidak lagi peduli dengan umurnya dan pergantian tangannya. Aku mengorbankan 10.000 tahun hidupku dan meruntuhkan warisan esensi Guntur langkah ketigaku untuk menggunakan anggota klan pencar yang tak terhitung jumlahnya sebagai Joss Flames untuk mengaktifkan mantra biduk besar klan pencar Guntur. Raungan kepala tetua sangat menggemparkan, dan dia segera mengorbankan 10.000 tahun umurnya. Mantra biduk adalah mantra paling kuat dari klan Guntur Sebar. Mantra biduk meminjam kekuatan bintang-bintang dan berubah menjadi 9 bintang pembunuh. Ruang di depan kepala tetua terdistorsi dan bersinar terang saat 9 bintang muncul dalam formasi. Satu pandangan akan membuat Anda merasa seolah-olah pikiran Anda sedang tersedot ke dalam. 9 bintang memancarkan cahaya iblis dan dengan cepat terbang untuk menahan sinar energi pedang keempat dan kelima Wang Lin. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ketika sinar energi pedang dipanggil dengan 9 bintang mantra pembunuh nomor 1 klan Guntur Pencar, Biduk. Gemuruh yang hebat bergema seolah-olah ruang itu sendiri sedang runtuh. Kekuatan robekan ini tersebar di 7 juta dunia. Alun-alun yang dikendalikan oleh klan Guntur Pencar di tengahnya bergemuruh dan terkoyak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung banyaknya. Saat gemuruh bergema, peta biduk bergetar dan hancur berkeping-keping. 9 bintang pembunuh semuanya hancur dan menghilang. Tubuh kepala tetua berlumuran darah dan kakinya meledak, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya. Ketakutan yang tak terlukiskan melanda dirinya dan membangunkannya dari kegilaannya. Dia dengan cemas mundur, dia membentuk segel saat dia melakukannya.
Daging di bagian bawah tubuhnya bergerak dan dia pulih dengan cepat. Orang ini memiliki cambuk penyegel jiwa sejuta dunia, jadi aku tidak bisa melarikan diri dengan jiwa asalku. Tubuh Wang Lin bergetar ketika sinar energi pedang keempat dan kelima menghilang. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya hilang di 7 juta dunia, dan dia batuk darah. Daging, dan melingkarinya tanpa henti. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap kepala tetua. Niat membunuh memenuhi matanya dan dia meraung, jika kamu tidak mati hari ini, maka aku, Wang Lin, tidak akan berhenti. Saat dia meraung, matanya merah dan dia menarik keluar sekali lagi. Dia mengangkat pedang setinggi 7 kaki dan membungkusnya untuk ke-6 kalinya. Pedang energi sinar ke-6 menyebabkan dunia bergetar, dan tepian 7 juta dunia mulai runtuh seolah-olah tidak dapat menahannya lagi. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bahkan 7 juta dunia mulai terpecah. Seolah-olah 7 juta dunia akan runtuh sepenuhnya. Ketika kepala tetua melihat ini, dia kehilangan akalnya. Dia mundur lebih cepat, dan ketakutan serta teror di matanya adalah hal yang belum pernah muncul sebelumnya dalam hidupnya. Jika orang-orang dari sistem bintang kuno melihat kepala tetua klan guntur penyebar, seseorang yang tidak akan dengan mudah memerintahkan kepalanya kepada penggarap langkah ketiga, bertindak seperti ini, mereka akan dipenuhi rasa tidak percaya. Saat Wang Lin memegang pedang setinggi 7 kaki, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan ke-6 jauh lebih kuat daripada serangan ke-5. Ada juga tanda-tanda kebencian yang mengerikan di dalamnya. Kebencian ini sangat kuat, begitu kuat bahkan Wang Lin pun terkejut karenanya. Dia telah mengumpulkan kebencian sebelumnya, tapi itu tidak berarti dibandingkan dengan ini. Saat serangan ke-6 muncul, dunia bergetar dan murid Wang Lin menyusut. Dia dengan jelas melihat jiwa-jiwa tampak seperti benang yang keluar dari tidurnya. Jiwa-jiwa ini berbeda dari jiwa-jiwa sebelumnya, mereka dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dalam sekejap, jiwa-jiwa kebencian yang tak ada habisnya dipanggil, dan mereka muncul di dunia. Jiwa-jiwa itu segera menampilkan sosoknya, ada pria dan wanita, dan mereka semua menampilkannya dengan ganas. Mereka memadatkan pedang energi ke-6 dan membentuk serangan ke-6 yang menggetarkan surga. Ini adalah serangan kebencian. Itu terbentuk oleh jiwa kebencian dari semua penggarap yang mati karena janji ilahi di 7 ja dunia. Meski sudah meninggal, kebencian mereka masih membekas. Pada saat kematian mereka, mereka menyadari segalanya. Mereka membenci makhluk surgawi, mereka membenci alam surgawi. Pada saat ini, serangan ke-6 membangun semua jiwa kebencian yang telah berkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menambah surga dan melampiaskan kebencian mereka. Ketika Wang Lin menyelimuti serangan ke-6, sinar energi pedang menyerang kepala tetua seolah-olah mereka telah menemukan jalan keluar untuk menyampaikan keluhan mereka. Pedang sinar energi tiba-tiba turun. Kepala tetua tidak banyak mundur dan tidak punya waktu untuk menggunakan mantra. Dia terluka parah dan tidak memiliki banyak vitalitas yang tersisa. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang kesal. Kepala tetua meraung sedih ketika jiwa-jiwa yang kesal di sekitarnya dan memakannya seperti orang gila. Dalam sekejap, tubuh bagian bawah yang baru telah pulih dilahap seluruhnya, bahkan tulang yang patah pun dimakan. Tubuh bagian atasnya dikelilingi oleh jiwa-jiwa kebencian yang tak ada habisnya. Tubuhnya berlumuran darah dan rasa sakit yang melanda dirinya. Jeritannya sangat nikmat ketika jiwa-jiwa yang kesal menggigit dagingnya. Dalam sekejap, daging dan tulang kepala tetua dimakan, hanya tersisa jiwa asalnya yang dipenuhi guntur. Namun, bahkan jiwa pun muncul dilahap. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, kepala tetua telah kehilangan akal sehatnya. Raungannya yang menggemuruh dan guntur keluar dari tubuhnya. Dia menghancurkan satu jiwa yang kesal, tapi lebih banyak lagi yang akan menggantikannya. Sepertinya olah mereka tidak akan menyerah. Sampai mereka melahapnya. Mati, 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 mati demi orang tua ini. Kepala tetua meraung saat tanda klan di antara mahkota hancur. Kali ini hancur total, dan kekuatan mengerikan menyebar dari tubuhnya dan segera menghancurkan semua jiwa yang kesal. Runtuhnya tanda klan setara dengan diri seorang pengendara alam batin. Namun, karena sifat unik dari para penggarap alam luar, setelah mereka menghancurkan tanda klan mereka, mereka tidak akan langsung mati. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan kekuatan besar dan akan hidup selama jangka waktu tertentu. Pada saat ini,
Tanda kepala klan tetua meletus dan kekuatannya meningkat pesat. Dia membentuk tubuh baru yang terbuat dari guntur dan menghancurkan semua jiwa yang kesal. Namun, matanya mengigau dan merah karena kegilaan saat dia menyerang Wang Lin. Mati, mati, mati. Kalian semua akan mati. Saya mengorbankan seluruh hidup saya, seluruh menghancurkan saya. Orang tua ini akan menggunakan mantra 3 nafas. Kalian semua akan mati. Mantra 3 nafas bukanlah mantra klan guntur sebar, mantra itu ditinggalkan oleh para penggarap misterius itu sebelum mereka pergi. Itu bisa dianggap mantra Dao. Itu bisa menyebabkan musuh kehilangan semua vitalitasnya dalam 3 tarikan napas, tapi yang harus dibayar adalah nyawanya. Tak seorang pun yang menggunakan mantra ini akan selamat, karena itu adalah mantra yang menggunakan nyawa untuk ditukar dengan nyawa. Bahkan mengeluarkan langkah ketiga pun akan pusing menghadapi mantra Dao ini. Inilah alasan sebenarnya mengapa klan guntur sebar masih bisa dianggap sebagai klan hebat tanpa kekuatan langkah ketiga. Kepala tetua menjadi gila saat dia menunjuk ke arah Wang Lin dan mengeluarkan raungan yang ganas. Mantra 3 nafas, matilah untukku. Dalam sekejap, aura yang tak terbayangkan muncul di 7 juta dunia dan berkumpul menuju Wang Lin. Inilah kekuatan mantra Dao. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Tidak mungkin untuk menolak atau menghancurkan kekuatan ini, dan kekuatan itu secara langsung. Wang Lin merasakan vitalitasnya mengendur, seolah-olah akan dikeluarkan dari tubuhnya. Satu nafas berlalu dengan cepat. Gerbang dari alam surgawi angin muncul di benak Wang Lin dan mantra waktu mengalir diaktifkan. Waktu mengalir, berumur 1000 tahun. Saat waktu mengalir bekerja dengan cepat, Wang Lin tidak bisa menggunakan pedangnya untuk yang terakhir kalinya. Serangan ketujuh. Serangan ketujuh sungguh menggemparkan. Pedang panjang itu terbang dari tangan Wang Lin dan menusuk ke dalam. Serangan ketujuh begitu kuat hingga menyebabkan ruang angkasa runtuh dan benua hancur. Raungan yang menggetarkan surga menyebar ke seluruh 7 juta dunia. Runtuhnya 7 juta dunia menyebar tanpa henti, dan banyak sekali pecahan yang runtuh. Ada banyak manusia dan penggarap di fragmen itu, dan mereka semua rela memberikan segalanya. Serangan pedang yang sangat dekat dan bahkan melampaui langkah ketiga tiba-tiba muncul. Jika Daoist Water menghadapi serangan ini, dia harus lari. Jika itu menyentuhnya, dia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa sering kepala tetua berlari, dia tidak bisa menghindarinya. Kepala tetua mengeluarkan seteguk energi asal esensi dan tubuh yang baru saja dia bentuk dengan guntur meledak. Jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri sebelum sinar energi pedang menembus jiwa aslinya. Dia menjerit sedih dan jiwa yang datang dengan cepat mulai menghilang. Dia dengan cepat mundur, melihat bahwa dia akan mati total, matanya melebar dan dia mengeluarkan raungan terakhir sebelum kematiannya. Guntur suci abadi, selamatkan aku, selamatkan aku. Saat bergema, petir abadi yang membombardir badai tiba-tiba berhenti seolah-olah merasakan bahwa budaknya akan segera mati. Guntur itu bergemuruh hebat dan membengkak menjadi sambaran petir ilahi yang panjangnya lebih dari 100.000 kaki. Itu langsung menyerang badai. Kekuatan petir abadi meningkat pesat dan menghantam badai. Badai yang berlangsung hingga saat ini tiba-tiba runtuh. Retakan menutupi badai. Ceritanya semakin banyak muncul hingga badai tersebut runtuh dan menyebar ke segala arah. Roh Daoist tersebar batuk darah dan dipaksa keluar dari penggabungan dengan 7 juta dunia. Petir abadi langsung dibeli ke 7 juta dunia dan tiba di hadapan kepala tetua yang bernafas. Itu dimulai dengan serangan ketujuh yang tak terbayangkan. Sinar energi pedang bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, pedang asli tubuh itu ada di dalam, dan ia menyerang dengan petir abadi. Pada saat ini, roh tersebar Daoist membentuk segel dan meraung. 7 juta dunia telah terpecah dan klan saya bebas. Semua umatku, semua makhluk, kita akan menghancurkan alam surgawi bersama-sama. 7 juta dunia yang runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk yang masih hidup dengan rela menyerahkan nyawa mereka pada pedang dan memulai pertempuran terakhir mereka dengan petir abadi. Pedang setinggi 7 kaki itu berisi seluruh kekuatan 7 juta dunia. Petir abadi adalah benda suci dari klan Guntur Sebar. Konfrontasi kedua kekuatan tersebut adalah tekad masyarakat 7 juta dunia untuk memerdekakan diri. Raungan menggelegar di seluruh dunia. Raungan ini sangat kuat, menyebabkan retakan muncul pada penghalang di ujung dunia, dan kemudian penghalang itu tiba-tiba runtuh.
Runtuhnya penghalang menyebabkan kekacauan masuk, dan 7 juta dunia mulai runtuh. Pada saat yang sama, pedang setinggi 7 kaki itu runtuh dan menghilang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Petir abadi juga mengungkapkan pukulan berat. Ia tidak lagi peduli dengan kepala tetua dan dengan cepat memecahkan pelarian untuk mundur kembali ke Tanah Suci. Ketika kembali ke dalam kuil, sebuah formasi diaktifkan, mencegah siapapun memasuki klan Guntur Sebar. Itu diaktifkan di luar kendali klan Guntur Sebar. Anggota klan yang tersisa, alam surgawi telah dibuka. Dunia telah hancur, jadi kita berangkat. Roh Daois tersebar dipenuhi dengan kegembiraan yang mengerikan. Dia mempertemukan lengan bajunya dan mengambil semua sisa nyawa di 7 juta dunia melalui celah yang dibiarkan terbuka saat petir abadi pergi. Mata Wang Lin berbinar dan sol laser tiba-tiba muncul. Itu langsung menembak ke jiwa asal dari kepala tetua, yang hampir mati, mencegahnya untuk melawan. Jiwa asal kepala tetua sedang bernafas. Jiwa asalnya terluka oleh serangan ke-6 dan terkena gelombang kejut yang diciptakan oleh petir abadi dan pedang 7 kaki. Dampaknya menyebabkan sebagian besar jiwa aslinya runtuh, dan kini dia tidak lagi memiliki peluang untuk bertahan hidup. Yang tersisa jiwa hanyalah asal yang hancur, dan sebagian besar ingatannya hilang. Saat dia dalam keadaan terjadi, sol laser Wang Lin melilitnya dan menariknya. Setelah sol laser berubah menjadi cahaya keemasan, itu bisa menjadi sepanjang atau sependek yang diinginkan Wang Lin. Jiwa asal kepala tetua yang sebelumnya maha kuasa ditangkap oleh Wang Lin. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkan jiwa asal dari penggarap penyakit hawar surga kelima yang mencapai satu langkah dari langkah ketiga pergi? Membunuhnya saja untuk menjadikan bagian dari senjata sihir sudah sangat kuat, belum lagi pemahaman tentang guntur dalam jiwa asal kepala tetua. Bagi orang luar, jiwa asal kepala tetua klan Guntur Penyebar dianggap sebagai harta surgawi. Namun, bagi Wang Lin, itu bahkan lebih penting daripada harta surgawi, itu adalah kesempatan untuk mendapatkan kekayaan besar. Saya sangat berguna untuk jiwa asalnya. Wang Lin bergerak dan menyerang celah di dunia bersama dengan roh Daois yang tersebar dan jutaan orang. Dari 7 juta dunia, setelah pertempuran besar, 7 juta dunia hancur. Retakan spasial memenuhi 7 juta dunia, dan penghalang di sepanjang tepinya telah runtuh. Badai melanda dan berlangsung selamanya. 7 juta dunia ini diciptakan oleh orang lain. Debu berubah menjadi debu dan bumi kembali menjadi bumi, semuanya kembali seperti semula. Suara keruntuhan itu seperti lonceng kematian bagi 7 juta dunia saat ia menghilang. Ketika Wang Lin pergi, hatinya jernih. Meskipun dia baru berada di sistem bintang kuno untuk waktu yang singkat, dia telah mengumpulkan sejumlah besar penggarap dan mendapatkan ingatan mereka. Wang Lin tahu bahwa kepala tetua itu seperti Raja Klan Guntur Sebar dan memiliki otoritas absolut. Bahkan di seluruh sistem bintang kuno, kepala tetua sangat terkenal. Selain mengambil beberapa langkah ketiga, hampir tidak ada yang berani dia. Klan Guntur Penyebar bahkan telah mengirimkan harta karun ke dalam formasi alam tertutup, jadi kepala tetua sangat penting dalam sistem bintang kuno. Kematiannya akan memicu bencana. Harus dikatakan bahwa meskipun Tuosen telah membunuh banyak orang di sistem bintang kuno, dia belum bertemu siapapun dengan status seperti kepala tetua klan Guntur Pencar. Ketika sebuah klan berada dalam bahaya, orang-orang yang lebih tinggi akan mengirimkan anggota klan mereka untuk menanggung kerugian terbesar. Kemudian para petinggi akan melarikan diri dengan nyawa mereka. Akibatnya, kematian kepala tetua klan Guntur Sebar sudah cukup mengejutkan seluruh sistem bintang kuno. Wang Lin tidak tahu apakah mengeluarkan langkah ketiga memiliki mantra untuk mengetahui hal ini, tapi apa yang menantinya adalah bahaya besar. Orang-orang dari 7 juta dunia telah keluar, dan klan Guntur Sebar pasti akan dihancurkan. Ini merupakan perubahan yang mengejutkan. Runtuhnya klan besar akan menarik banyak perhatian. Saat Wang Lin bergerak maju, matanya bersinar. Meski bahayanya sangat besar, dia tidak mau mundur. Gemuruh runtuhnya 7 juta dunia perlahan memudar. Pertarungan ini lebih intens daripada pertarungannya melawan Daois Water. Melawan air Daois, Wang Lin tidak memiliki peluang, tetapi dia melakukannya melawan kepala tetua, yang membuatnya semakin sulit. Jika bukan karena bergabung dengan roh Daois yang tersebar, mustahil membunuh penggarap penyakit hawar surga yang kelima. Di luar celah tersebut, cahaya terang muncul di hadapannya.
Roh Daois tersebar dengan penuh semangat membawa seluruh klannya keluar dan muncul di domain bintang klan Guntur Sebar. Saat dia muncul, dua aliran air mata mengalir dari matanya dan dia tertawa penuh kegembiraan tanpa akhir. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang yang berada di bawah perlindungannya juga sama. Berkat perlindungannya, bahkan manusia tidak akan mati di luar angkasa seperti biasanya. Mereka secara pribadi telah menyaksikan diri mereka sendiri keluar dari 7 juta dunia dan memasuki alam surgawi yang menyelamatkan mereka. Kegembiraan yang mereka rasakan sungguh tak terlukiskan. Ini adalah alam surgawi, inilah alam surgawi yang selalu menentukan apakah kita hidup atau mati. Mulai sekarang, klan saya adalah klan surgawi. Karena tempat ini memiliki klan Guntur Sebar, maka seharusnya ada klan surgawi kita. Roh Daois tersebar tertawa semakin keras sampai dia mulai menangis. Bukan hanya dia, tapi semua orang dari 7 juta dunia mulai menangis, bantuan yang tidak dapat mereka pahami, terutama harga yang harus dibayar untuk keluar, yaitu 90% nyawa mereka. Kesedihan ini mengalir ke dalam hati mereka. Mulai sekarang, kita bebas. Wang Lin diam-diam melihat roh Daois tersebar dan teman-temannya. Dia mendengarkan kata-kata mereka, memperhatikan senyuman dan air mata mereka, dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Dia diam-diam mendongak dan berharap dia memiliki pandangan yang menembus dan melihat apa yang sebenarnya ada di atas langit. Setelah sekian lama, Wang Lin memerintahkannya dan memintanya, apakah kita benar-benar keluar? Mau tak mau dia memikirkan kembali Laut Awan, ketika dia, Li Qianmei, dan Lu Yunchong berbicara tentang Dao sepanjang malam. Langit adalah lingkarannya. Bahkan jika Anda keluar, masih banyak lingkaran yang tak terlihat di sekitar Anda. Bagaimana caramu keluar? Roh Daois yang tersebar secara bertahap menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia kemudian berbalik ke arah Wang Lin dan memegang tangannya. Dia sangat tulus. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan rekan penggarap. Seluruh klan surgawi saya tidak akan pernah melupakannya selama beberapa generasi. Selama rekan penggarap memiliki permintaan apapun, tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh klan surgawi saya. Setelah roh Daois tersebar berbicara, beberapa juta orang yang berhasil dia selamatkan semuanya memandang Wang Lin dengan penuh semangat. Ada rasa terima kasih di mata mereka dan mereka semua mengatupkan tangan. Klan surgawiku tidak takut dengan permintaan apapun. Roh Daois tersebar pergantian tangan dan guntur muncul di telapak tangan. Puluhan ribu baut guntur spiritual terbang menuju Wang Lin. Inilah yang saya janjikan kepada rekan penggarap. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjabat tangan dan mengumpulkan semuanya. Ini adalah apa yang telah dia peroleh, meskipun masing-masingnya berarti kehidupan seorang penguasa yang sedang menjalani hukuman ilahi. Petir abadi klan Guntur Pencar baru saja terluka. Aku akan menyerang klan Guntur Pencar dan menyalakan petir abadi itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pandangan Wang Lin mengutarakan pada Master Scatteret Thunder. Niat membunuh muncul di mata Master Scatteret Thunder dan dia berkata, itu bagus. Aku tidak bisa membiarkan klan Guntur Sebar pergi. Jika saya tidak memanfaatkan ini dan menghancurkan klan Guntur Sebar, saya tidak akan bisa menghilangkan kebencian karena kehilangan 90% klan saya untuk melarikan diri dari 7 juta dunia. Wang Lin tidak lagi membuang waktu dan maju ke depan. Guntur melintas di tangan dan kondisinya berubah menjadi guntur. Dia pergi dengan tubuh aslinya, jadi dia jauh lebih kuat daripada saat dia merasuki seseorang. Wang Lin hanya takut pada ketua-tetua Heaven's Blade kelima, sisanya tidak menjadi masalah. Jika mereka tidak semuanya pembudidaya petir, maka Wang Lin bisa mendapat masalah. Lagi pula, masih ada dua yang menyertakan Heaven's Blade keempat di klan Guntur Sebar. Namun, karena mereka mengolah guntur, meskipun mereka berada di Heaven's Blade keempat, Wang Lin tidak takut pada mereka. Pertarungan antara para penggarap guntur bersaing untuk menguasai guntur. Wang Lin telah membakar 8 naga guntur kuno dan memiliki puluhan ribu petir spiritual. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya, siapa kekuatan esensi gunturnya sangat mengejutkan, jadi yang bisa bersaing dengannya. Meskipun mereka kuat dalam penyakit hawar surga keempat, mereka bukanlah tandingan. Dengan kematian ketua-tetua, klan Guntur Sebar tidak lagi menjadi ancaman. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia bergerak semakin cepat.
Gemuruh bergemuruh menggema saat dia mengisi menuju formasi pelindung yang dibentuk oleh 16 planet klan Gunur Sebar. Pertempuran ini harus berlangsung cepat. Aku harus membantai jalan masuk ke dalam untuk menyalakan petir abadi itu dan kemudian pergi. Saat Wang Lin bergerak maju, guntur tak berujung berkumpul di sekelilingnya. Seolah-olah kaisar sedang bepergian dengan ribuan pengawalnya. Ini karena esensi guntur Wang Lin begitu kuat sehingga secara otomatis menarik guntur di sekitarnya untuk berkumpul. Semakin banyak guntur mulai berkumpul. Sesaat kemudian, guntur di sekitar Wang Lin seperti danau guntur, mengeluarkan kekuatan guntur yang tak habisnya. Apalagi janji ilahi hanya janji ini. Pada saat ini, Wang Lin sedang mengendalikan guntur yang mengguncang surga. Jika orang lain melihat ini, mereka akan terkejut. Bahkan para penggarap langkah ketiga akan membukakan mata. Ada sebuah legenda kuno yang telah terkubur oleh waktu, dan rumor ini berisi rahasia terbesar untuk menjadi melibatkan langkah ketiga. Rumor menyatakan bahwa seseorang harus mengandalkan Joss Flames untuk memelihara esensinya dan membiarkannya tumbuh agar mendapat kesempatan membuka gerbang menuju surga. Ini akan membuat esensi seseorang menjadi lengkap dan memungkinkan tubuhnya berubah sepenuhnya. Sejak saat itu, seseorang tidak lagi menjadi seorang yang kompeten. Namun, ada rumor yang lebih langka lagi yang lebih tua dari Joss Flames. Dalam legenda ini, seseorang tidak bergantung pada Joss Flames, tetapi pada pemahamannya sendiri. Mereka akan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk melengkapi esensi mereka, menerobos gerbang menuju surga, dan menjadi pemenang langkah ketiga yang menggemparkan surga. Memasuki langkah ketiga sedemikian rupa akan membuat siapapun menjadi legenda. Tingkat budidaya Wang Lin semakin dekat dengan legenda ini. Bersambung.